Di kehidupanku sebelumnya, ketika aku berada di puncak, aku dikelilingi oleh orang-orang yang menjilatku, yang takut padaku, alih-alih benar-benar menghormati dan mencintaiku. Menatap area kosong di depan, Ye Liujun seakan melihat sosok Markis Yunan yang sendirian menjaga tempat ini, dan dia sungguh merasa iri. Markis Yunan bukan saja rela menghabiskan sisa hidupnya menjaga makam kaisar, tetapi Markis Changjing juga berpatroli di laut perbatasan hingga akhir hayatnya, tidak pernah mengendur sedetik pun, dan menjaga penanda batas wilayah itu diwariskan dari generasi ke generasi. Para pangeran lainnya juga menganut kepercayaan yang sama dan menaati perintah raja hingga meninggal. Beliau baik hati kepada orang-orang di sekitarnya dan penuh kasih sayang kepada orang-orang di zamannya. Tiongkok sangat luas, dengan miliaran galaksi. Selama beliau memberi perintah, semua makhluk hidup di dunia akan patuh. Chen Qingyuan telah melihat sebagian kehidupan Kaisar Taiwei dan sangat mengaguminya. Saya benar-benar ingin bertemu dengannya. Ye Liujun tidak menganggapnya aneh, tetapi hanya menyesal karena tidak dapat bertemu dengan sosok yang tak tertandingi seperti itu di kehidupan sebelumnya. Begitu pikiran ini muncul dalam benakku, aku merasa sedikit lega. Jika dia hidup di era yang sama dengan Taiwei di kehidupan sebelumnya, dia tidak akan pernah mencapai puncak, dan dia bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk menjadi peran pendukung. Meskipun mereka berdua adalah kaisar, ada kesenjangan besar di antara mereka. Mungkin ada kesempatan. Mata Chen Qingyuan dalam dan dia bergumam. Apa? Ye Liujun berbalik dan tidak begitu mengerti. Apakah itu berarti ada kesempatan untuk bertemu Taiwei? Bagaimana itu mungkin? Kamu seharusnya bilang jangan bersedih. Aku bilang ada kesempatan untuk memasuki makam kaisar. Chen Qingyuan menatap penghalang kacau di depannya dengan ekspresi acuh tak acuh. Sulit. Dengan penglihatan Ye Liujun, ia bisa melihat betapa kokohnya penghalang kekacauan di depannya. Ia menggelengkan kepala dan mendesah. Jika Anda dapat menemukan pintu masuk ke makam kaisar, Anda mungkin masih beruntung. Menerobos dari arah lain hanyalah angan-angan. Chen Qingyuan berkata dengan lembut, mungkin seseorang dapat menyimpulkan pintu masuk ke makam kaisar. Ye Liujun tertegun pada awalnya, tetapi kemudian dia menebak jawabannya, maksudmu, anak kecil dari Villa Langya. Reputasi Pangeran Langya terlalu besar. Meskipun Ye Liujun tidak sengaja mencari tahu lebih banyak, ia telah mendengar banyak tentang pangeran. Terutama perjamuan terakhir baru-baru ini, yang mengguncang miliaran galaksi. Manusia di banyak tempat mendengarnya dan merindukannya. Ya, Chen Qingyuan mengangguk. Apakah boneka ini benar-benar sekuat itu? Ye Liujun belum pernah benar-benar melihat jati diri sejati Nangong, jadi wajar saja jika ia sedikit ragu. Mengingat generasinya, tak ada salahnya memanggil Nangong, bayi. Ya, puji Chen Qingyuan, dan itu lebih baik dari yang kamu pikirkan. Untuk dipuji olehmu, dia pasti bukan orang biasa. Ye Liujun yakin bahwa penilaian Chen Qingyuan tidak akan salah, dan berkata dengan penuh minat, saya harap kita akan memiliki kesempatan untuk bertemu di masa depan. Pesta Tanah Lama, mau ikut bersenang-senang. Chen Qingyuan memberikan undangan. Haruskah saya pergi atau tidak? Ye Liujun ragu-ragu. Aku memang berniat menghadiri acara semarak itu, tapi aku khawatir identitasku akan terbongkar dan menimbulkan masalah besar. Bagaimanapun juga, makhluk tertinggi yang bereinkarnasi memiliki arti penting yang besar. Meskipun mereka berasal dari klan roh api kuno, Ye Liujun masih belum merasa nyaman. Dia orangnya curiga dan bertindak hati-hati. Rencana awalnya adalah berkultivasi ke alam jembatan ilahi, tanpa takut mengungkap asal-usulnya. Ia akan langsung menuju klan roh api kuno, menggunakan kekuatan jembatan ilahi untuk memobilisasi kekuatan asli klan, menjadikannya tak terkalahkan. Ye Liujun tidak mau mengambil risiko sampai dia memiliki tingkat kekuatan itu. Apakah menurutmu aku harus pergi? Ye Liujun ragu-ragu sejenak lalu mengajukan pertanyaan itu kembali. Terserah kamu, ini adalah keinginan pribadi dan Chen Qingyuan tidak berhak ikut campur. Kita bicarakan nanti. Ketika pergi ke tanah leluhur, sekelompok penguasa klan kuno hadir, dan kemungkinan identitasnya terbongkar sangat tinggi. Dalam insiden Bintang Kaisar terakhir, perhatian para penguasa dunia tertuju pada Bintang Kaisar, dan tidak ada yang memperhatikan Ye Liujun, apalagi menyelidikinya secara khusus. Tidak ada gunanya tinggal di sini lagi. Chen Qingyuan berniat untuk pergi. Ayo pergi. Ye Liujun mendesah ringan dan bersiap untuk pergi. Dengan cara ini, keduanya berjalan keluar dari reruntuhan kuno. Tepatnya, ini bukan peninggalan, tetapi tempat peristirahatan Markis Yunan. Satu orang, satu pedang, menjaga makam kaisar sampai saat terakhir. Sungguh mengagumkan jika kita tetap berpegang pada keyakinan kita tanpa penyesalan. Ledakan. Chen Qingyuan menggunakan kekuatan misteriusnya untuk menutup pintu batu dan berhenti mengganggu mereka. Tidur di tanah yang sama dengan Kaisar Taiwei, ini pasti hal yang paling membahagiakan dalam hidup Markis Yunan. Apakah kamu ingin mencari kakak Nangong? Chen Qingyuan bertanya. Lupakan saja. Ye Liujun berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya. Pesta Tanah Lama sudah dekat, dia jelas tidak punya energi. Lagi pula, kali ini dia tidak punya siapa-siapa, dan tidak ada peluang untuk mendapatkan sertifikat untuk saat ini. Memaksanya hanya akan menimbulkan masalah.
Itu masuk akal, kata Chen Qingyuan lembut. Kau sudah membalas budi yang kau berikan padaku. Ye Liujun adalah orang yang menepati janjinya. Ia tidak mendapatkan apapun yang berarti saat memasuki reruntuhan kali ini. Ia merasa dirinya kurang beruntung dan sedang dalam suasana hati yang tertekan. Ye tua, kamu adalah orang sungguhan. Chen Qingyuan terkekeh. Meskipun aku orangnya curiga dan tidak percaya siapapun, aku akan menepati janjiku. Ye Liujun berkata dingin dengan wajah tegas, tidak seperti orang yang mencuri dan menipu. Petik 2 petik 2. Chen Qingyuan terlalu malas untuk membantah. Keluar dari gua dan berdirilah tinggi di langit. Satu di depan dan satu di belakang, dikelilingi awan. Hei, Ye Liujun tiba-tiba menjadi serius dan berseru, tidak akan mudah bagimu untuk mencapai puncak kali ini. Lawanmu bukan hanya aku, tetapi juga banyak makhluk tak dikenal. Aku tahu. Chen Qingyuan menoleh dan menatapnya, lalu berkata, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk maju dan mengalahkan semua lawan di jalan ini. Kita akan bertempur pada akhirnya. Ye Liujun tahu bahwa ia belum pulih dan banyak metodenya tidak dapat digunakan, jadi ia tidak bersaing dengan Chen Qingyuan. Mereka akan bertemu di puncak nanti untuk melihat siapa yang lebih kuat. Saya menantikan hari itu. Chen Qingyuan tersenyum tipis. Jangan mati di jalan. Meninggalkan sepatah kata, Ye Liujun melaju di atas angin dan menyatu dengan lautan awan, jejaknya pun menghilang. Berada di timur, saya tidak terburu-buru untuk kembali. Menurut informasi terkini, Yi seharusnya berada di suatu tempat di timur. Aku belum bertemu putriku selama bertahun-tahun dan aku sangat merindukannya. Sekarang setelah saya sampai di timur, saya harus mencarinya. Tenggara, dipandu oleh prinsip jimat transmisi suara, Chen Qingyuan menentukan arah dan berjalan lurus ke depan. Di timur, asap membawa bintang-bintang. Di suatu kota, ada seorang perempuan berkaus pendek hijau, dengan liontin giok indah yang menggantung di pinggangnya dan kerudung tipis menutupi wajahnya. Matanya bagai permata yang tak bercacat, dan ada sedikit kelembutan di antara alisnya. Namanya Chen Yiyi dan dia memiliki latar belakang yang kuat. Namun, ketika dia keluar untuk mencari pengalaman, dia tidak pernah menindas orang lain dan menyembunyikan penampilan asli dan nama aslinya. Gadis, keluarkan benda itu dari tubuhmu dan kamu akan aman. Saat saya sedang berjalan, sekelompok orang tiba-tiba muncul di depan saya dan menghalangi jalan saya. Sekitar setengah tahun yang lalu, sebuah dunia rahasia tiba-tiba muncul di sudut galaksi Yancheng. Setelah mendengar berita itu, para biksu yang tinggal di daerah itu bergegas ke sana dan berjuang sekuat tenaga demi harta karun rahasia. Tempat di mana orang berkuasa di zaman dahulu meninggal dunia, meninggalkan warisan dan sejumlah harta karun. Keberuntungan Yiyi sangat baik. Ia melewati sebuah alam rahasia, memasukinya, dan memperoleh mutiara ajaib. Manik roh itu sebesar kepalan tangan dan berwarna gelap. Benda ini sangat membantu dalam kultivasi. Benda ini dapat menenangkan pikiran dan meningkatkan kecepatan penyerapan energi spiritual langit dan bumi, sehingga mempersingkat waktu kultivasi. Dengan akumulasi yang terus-menerus, benda ini pasti akan memperlebar jarak dengan rekan-rekan. Setelah mendapatkan mutiara roh, Yiyi tinggal sebentar lalu segera meninggalkan dunia rahasia. Sayangnya, ia masih diincar beberapa pria. Saat ini, orang sering mencari Yiyi, hanya untuk mendapatkan mutiara roh. Menghadapi sekelompok orang yang menghalangi jalannya, Yiyi tetap tenang, tanpa sedikit pun rasa takut di matanya. Ia telah menghadapi situasi seperti itu berkali-kali dan sudah terbiasa. Zeng, tanpa berkata sepatah kata pun, dia menghunus pedangnya, bersiap bertarung sampai mati, dan mengukir jalan berdarah. Total ada 13 orang, yang mengelilingi Yiyi dengan tatapan agresif dan mata bermusuhan. Orang-orang ini memiliki aura yang kuat, dan di antara mereka ada beberapa kultivator pada tahap awal Mahayana. Perubahan yang tiba-tiba itu membuat orang-orang yang lewat ketakutan, mereka semua mundur dan bersembunyi di kejauhan, menjulurkan kepala untuk menyaksikan kegembiraan itu. Tidak akan ada masalah yang ditimbulkan di kota ini. Pada saat itu, para penjaga datang dan berteriak keras. Gulungan, pemimpin yang menghalangi jalan mengeluarkan sebuah kartu, mengarahkannya ke penjaga dan memarahi mereka dengan dingin. Orang-orang dari dinasti Lincu, mundurlah dengan cepat. Kapten pengawal itu mengenali merek itu sekilas, terkejut, dan mundur bersama sekelompok saudara, tidak berani ikut campur dalam masalah itu. Kota kuno ini bergantung pada dinasti Lincu dan bertahan hidup dengan mengandalkan kekuatannya yang tersisa. Ketika orang-orang dari dinasti kekaisaran melakukan sesuatu, mereka secara alami tidak mengikuti aturan kota. Selama Anda memiliki kepalan tangan yang besar, Anda dapat melanggar aturan. Anak kecil, kukatakan ini sekali lagi. Serahkan benda itu dan aku akan mengampuni nyawamu. Pemimpinnya lebih tua, rambutnya mulai memutih, matanya tajam, dan nadanya mengancam. Desir, sebuah pedang diayunkan, dan energi pedang yang kuat dilepaskan, melintasi langit dan mengubah angin dan awan. Tidak ada omong kosong lagi, bertarung saja. Ini tanggapan Yiyi. Dapatkan. Melihat hal itu, sang pemimpin berteriak dan pergi. Lebih dari 10 orang segera bertindak, membentuk formasi blokade untuk menjebak Yiyi.
Kemudian, semua orang menyerang dari berbagai arah. Setelah keluar untuk mendapatkan pengalaman dan berlatih keras, kultivasi Yi mencapai puncak tahap fusi. Kecepatan perbaikan rantai ini sangat mengerikan. Menghadapi sekelompok musuh yang kuat, jika kita benar-benar berbicara tentang tingkat kultivasi, Yi tidak punya hak untuk berjuang. Namun, Yi memiliki terlalu banyak kartu penyelamat nyawa. Belum lagi para kultivator Mahayana, bahkan para sakti jembatan ilahi pun akan berisiko terjatuh jika mereka datang. Dentang, mungkin ia ingin mengasah diri dan menguji batas kemampuannya. Karena itu, Yi tidak langsung menggunakan kartu asnya, melainkan memegang pedang spiritual dan melawan musuh. Sang kultivator Mahayana enggan bergerak, berdiri tegak di udara, menatap dingin. Mungkin ia merasa dirinya adalah penguasa wilayah ini, dengan segala sesuatu di bawah kendalinya. Di antara 10 orang yang menyerang, separuhnya adalah pendeta yang sedang menjalani kesengsaraan, dan separuhnya lagi adalah pendeta yang sedang dalam kondisi fusi. Di mata semua orang, Yi ditakdirkan untuk mati, dan pengepungan ini akan segera berakhir. Namun, situasinya tidak seperti yang diharapkan semua orang. Zeng, dengan suara pedang, Yi memanfaatkan kesempatan itu dan melukai seorang kultivator tingkat kedua alam kesengsaraan. Sebuah tanda berdarah panjang muncul di lengannya, yang sangat menarik perhatian dan memperlihatkan sepotong tulang. Orang ini tidak sederhana, jangan ceroboh. Sungguh mengkhawatirkan bahwa seorang gadis kecil di puncak kondisi fusinya benar-benar dapat melepaskan kekuatan tempur seperti itu saat dikepung. Beberapa orang merasa takut dan khawatir dengan latar belakang gadis berbakat ini. Meskipun dinasti Lincu mendominasi daerah ini dan merupakan kekuatan kelas 1 yang sesungguhnya, ada terlalu banyak tokoh besar di atas tahta. Cobalah untuk tidak membunuhnya. Pemimpin itu khawatir kalau Yi memiliki latar belakang yang mengesankan, jadi dia sedikit mengerutkan kening dan turun lagi. Manik-manik roh sangat penting. Ini adalah harta berharga yang membantu memperbaiki rantai. Mustahil untuk memberikan harta seperti itu kepada orang lain. Jernih. Semua orang berencana membentuk formasi untuk menekan Yi. Kalau saja dia tidak membunuhnya, bahkan jika dia benar-benar memprovokasi kekuatan yang tidak mampu dia ganggu, masih ada ruang untuk pemulihan. Jadi, sebagian besar orang mulai berkonsentrasi pada pembentukan formasi pertempuran mereka. Seorang biksu berpakaian hitam, yang sedang mengalami kesengsaraan, bertarung dengan Yi, membuatnya tidak bisa melarikan diri. Menghadapi lawan yang berada pada tahap awal kesengsaraan, Yi mengandalkan pedang bermata 3 di tangannya agar tidak berada pada posisi yang tidak menguntungkan dan bertarung maju mundur. Gadis ini sangat berbakat, mungkinkah dia berasal dari keluarga terkemuka? Pemimpin Yi menyaksikan pertunjukan Yi dan berpikir bahwa tidak ada orang jahat seperti itu di dinasti Lincu. Ia mengepalkan tangannya dan merasa gelisah. Sekarang keadaan sudah seperti ini, kita tidak bisa berhenti. Kita harus mengambil kembali mutiara roh. Berpegang pada keyakinan ini, di bawah bimbingan pemimpin, semua orang bekerja sama untuk mempercepat pengerahan formasi. Ratusan ronde berlalu, dan Yi bertarung melawan para kultivator di tingkat kesengsaraan kedua tanpa mundur. Ia menjadi semakin berani dan unggul. Saat pertarungan berlangsung, mata Yi mengalami perubahan halus. Yang satu hitam seperti tinta, yang satu lagi merah seperti darah. Dengan menjadikan lawan sebagai batu asahnya, dia terus-menerus mengayunkan pedang roh di tangannya. Perlahan-lahan, garis vertikal hitam muncul di antara alis Yi, seolah-olah ada gelombang energi iblis. Energi iblis. Hukum sihir samar itu masih dikuasai oleh beberapa master. Wajah mereka berubah dan mereka berteriak. Ternyata dia dari klan iblis. Kekhawatiran sang pemimpin tampaknya sirna, dan dia segera mengenali Yi sebagai seorang pembudidaya iblis. Sejak insiden jurang iblis, para iblis telah melemah. Dinasti Lincu tidak takut menyinggung para iblis, karena mereka tidak dapat menghubungi para iblis teratas. Jika mereka benar-benar tidak dapat menyelesaikan masalah, mereka dapat meminta bantuan dari sekte Buddha. Bagaimanapun, ini adalah Timur. Tidak ada tempat bagi para pembudidaya jahat untuk berdiri di Timur. Dia cuma pencuri iblis. Aku sendiri yang akan mengurusnya. Nggak perlu buang-buang waktu. Sang pemimpin tidak lagi merasa khawatir dan memutuskan untuk membunuh mereka, matanya menampakkan niat membunuh yang dahsyat. Setelah berkata demikian, sang pemimpin mengeluarkan kekuatan Mahayana yang dahsyat dan menamparkan dengan satu telapak tangan. Telapak tangan raksasa itu jatuh dan mengunci Yi tanpa ampun, tampaknya bermaksud menghabisinya secepat kilat. Membosankan. Yi merasakan adanya niat membunuh, mendongak, tatapannya amat dingin, dan dia bergumam pada dirinya sendiri. Saat berikutnya, cahaya hijau terpancar dari liontin giok di pinggang Yi. Ledakan. Cahaya hijau menyambar keluar dengan kecepatan yang tak terlihat oleh mata telanjang, menghancurkan pohon palem raksasa yang jatuh dan mematahkan formasi blokade. Kemudian, benda itu menembus alis sang pemimpin, seketika menghancurkan lautan kesadaran dan jiwanya. Ledakan. Dengan suara keras, tubuh pemimpin itu meledak dan berubah menjadi kabut berdarah.
Memanfaatkan kesempatan ini, Yi Yi melarikan diri dari situasi terjebak dan menuju ke kejauhan, meninggalkan semua orang yang berdiri di sana dalam keadaan terkejut dan bingung, tidak dapat memahami situasi. Di kota, sekelompok orang tercengang. Setelah sekian lama, terdengarlah teriakan ketakutan. Tidak seorang pun tahu apa yang terjadi, kejadiannya begitu tiba-tiba sehingga membuat orang panik dan merasa ketakutan. Yi Yi berlari ke tempat yang aman, jauh di dalam pegunungan dan hutan, dengan pepohonan yang rimbun. Dengan punggungnya bersandar pada dinding batu, dia duduk bersila di tanah, mengatur napasnya dan menenangkan pikirannya. Beberapa helai keringat dingin mengucur dari dahinya, tubuhnya yang halus sedikit gemetar, dan dia tampak tidak dalam kondisi baik. Di usia muda, Yi Yi mewarisi seluruh warisan Kaisar Qingyu, mengolah Buddha dan iblis. Selama bertahun-tahun, ia tekun berkultivasi, nyaris mencapai tingkat pemula, namun kekuatan tempurnya jauh melampaui rekan-rekannya. Tanpa ada seorang pun yang membimbingnya, Yi Yi hanya bisa mencari tahu sendiri. Baru-baru ini, selama pertempuran, dia diam-diam menggunakan teknik kekaisaran untuk meningkatkan kekuatannya sendiri, yang menyebabkan beberapa ketidaknyamanan. Sisi gelap yang tersembunyi jauh di dalam hatinya sedang menghancurkan jiwanya, mencoba membuat Yi Yi mengembangkan kepribadian kedua dan menguasai tubuhnya. Satu pikiran tentang Buddha, satu pikiran tentang setan. Menjaga keseimbangan tidaklah mudah. Berdengung. Tepat ketika Yi Yi merasakan sakit yang amat sangat, suatu kekuatan lembut merasuk ke dalam alisnya, menekan emosinya yang tak stabil, dan kerutan di dahinya berangsur-angsur mengendur. Siapa yang membantu saya? Yi Yi memejamkan mata dan mengatur napasnya, menyimpulkan bahwa seseorang diam-diam membantunya, jika tidak, akan sulit untuk menekan reaksi hukum kekaisaran dalam waktu sesingkat itu. Benda pelindung itu tidak bergerak, yang berarti orang yang menyerang bukanlah musuh, tetapi kemungkinan besar seorang kenalan. Yi Yi berpikir sambil mencoba melepaskan diri dari tarikan hukum kekaisaran. Begitu tubuhnya tenang, dia membuka matanya. Kamu, ayah. Begitu Yi Yi membuka matanya, ia melihat seorang pria berwajah aneh. Awalnya, ia bingung dan sangat waspada, tetapi saat mereka bertukar pandang, hatinya bergetar, kewaspadaannya lenyap, dan ia merasa sangat gembira. Antara ayah dan anak, mereka dapat mengenali satu sama lain hanya dengan pandangan sekilas. Gadis. Mata Chen Qingyuan penuh kelembutan dan senyumnya gembira. Chen Qingyuan melihat semua yang baru saja terjadi di kota. Saya tidak ikut campur karena ingin melihat bagaimana Yi Yi akan menanganinya. Jika ada krisis, saya pasti akan segera membantunya. Saya mengikutinya sepanjang jalan dan menemukan ada yang tidak beres dengan Yi Yi. Saya menebak penyebabnya dan langsung meredakan kondisinya. Ayah. Setelah Yi Yi berdiri, dia berjalan cepat, matanya agak merah, hidungnya sakit, dan dia memanggil dengan suara pelan. Apakah Anda lelah keluar dan mencari pengalaman sendirian? Chen Qingyuan mengulurkan tangan dan mengusap kepala Yi Yi dengan tatapan penuh kasih sayang. Tidak lelah. Sejujurnya, ini sama sekali tidak melelahkan. Yi Yi tidak takut bahaya apapun, rasanya seperti menikmati pemandangan dan menambah pengalaman. Tidak peduli seberapa kuat musuh yang kita hadapi, kita selalu memiliki sarana yang diwariskan oleh para tetua kita untuk menghadapinya, jadi kita tidak takut sama sekali. Jika kamu lelah, pulanglah saja. Ada teman-teman dan orang tua yang menunggu di rumah, dan saya dapat bercerita tentang pengalaman saya selama bertahun-tahun, entah itu pahit atau bahagia. Kondisimu sedang tidak baik. Ada apa? Biar aku bicara lebih detail. Ayah dan anak perempuannya menemukan tempat terbuka, menyiapkan meja dan kursi, lalu duduk untuk berbincang. Cerita ini dimulai sejak lama. Insiden jurang iblis berakhir, dan Yi Yi lolos dari penghakiman Dao Agung. Ia tumbuh normal dan mampu berlatih. Chen Qingyuan meletakkan warisan Kaisar Qingyu di lautan kesadaran di antara alis Yi Yi, yang tidak hanya memenuhi keinginan Kaisar Qingyu, tetapi juga membuka jalan bagi Yi Yi, membunuh dua burung dengan satu batu. Di dunia saat ini, satu-satunya orang yang memenuhi syarat untuk mempraktikkan seni Kaisar Iblis Qingyu mungkin adalah Yi Yi. Saat pertama kali saya mulai memperbaiki rantai, semuanya berjalan lancar. Kemudian, saat dia memasuki alam emas, benih yang terbungkus pola sihir agung muncul dari kedalaman jiwanya. Seiring dengan meningkatnya tingkat kultivasinya, benih itu tampak tumbuh sedikit lebih besar. Awalnya baik-baik saja, dan tidak mempengaruhi perbaikan rantai normal Yi Yi. Secara perlahan, setelah teknik kekaisaran digunakan, pola sihir pada benih itu akan menyebar, memancarkan kekuatan hukum khusus, dan mulai menempati kesadaran Yi Yi, membuatnya memiliki cara berpikir seorang kultivator sihir, dan situasinya menjadi semakin serius. Latihanmu adalah koeksistensi Buddha dan iblis. Jangan mencoba menekannya. Semakin kau menekannya, semakin tidak nyaman rasanya. Mengacu pada pengalamannya sendiri, Chen Qingyuan berkata dengan serius, cobalah mengendalikan benih iblis dan gunakan kekuatan itu untuk keuntunganmu sendiri. Kau hanya perlu mengingat satu hal, pegang teguh hatimu dan jangan biarkan pikiran-pikiran iblis menguasaimu. Jika saya tidak menekannya, bagaimana saya bisa mengendalikannya? Yi Yi takut dirinya akan terjatuh ke jalan jahat, maka dari itu dia menahan kekuatan pola sihir kaisar.
Aku akan mengajarimu. Kemudian, Chen Qingyuan menggunakan teknik penyeimbangan 5 elemen Zi yang Zhenjun sebagai dasar, menghapus beberapa hal, dan mengambil metode yang cocok untuk Yi Yi. Setelah memastikannya benar, ia mengajarkannya kepada Yi Yi. Setelah beberapa saat, Chen Qingyuan mengangkat jari telunjuk kirinya dan dengan lembut menyentuh bagian tengah alis Yi Yi. Memanggil, cahaya keemasan redup muncul dari ujung jari dan menembus lautan kesadaran Yi Yi. Tiba-tiba, Yi Yi melihat solusi yang sangat rinci. Dengan menggunakan benih iblis sebagai fondasinya, kau dapat mengembangkan pola Buddha. Jika kau berhasil, kau telah benar-benar memulai jalan ini, dan kau pasti akan mencapai hal-hal besar di masa depan. Tangan Chen Qingyuan mengukir sesuatu di kehampaan, menguraikan pola hukum pada benih iblis sambil membimbing Yi Yi cara untuk melangkah maju. Yi Yi tidak meragukan kata-kata Chen Qingyuan. Ia menganggapnya sebagai kebenaran dan menghafal setiap katanya. Setelah beberapa hari, menurut apa yang telah dipelajarinya, Yi Yi tidak lagi menekan benih iblis dalam jiwanya, membiarkannya tumbuh perlahan. Selama periode ini, ia hanya perlu mempertahankan hati Taoismenya. Tak lama kemudian, Yi Yi memasuki kondisi pencerahan. Wow, Chen Qingyuan melambaikan tangannya dan memasang penghalang untuk Yi Yi, lalu mundur keluar penghalang untuk menghindari mengganggunya. Berdiri di samping, memperhatikan Yi Yi yang tengah berkonsentrasi pada pencerahan, entah kenapa aku teringat bahwa dia adalah seorang bayi kecil, berjalan dengan pandangan goyah, dengan wajah merah muda tembam, sangat menggemaskan. Dalam sekejap mata, anak itu telah tumbuh dewasa, dan hatiku dipenuhi emosi. Saya bersedia melindungi wanita. Dalam sekejap mata, 2 tahun telah berlalu. Berkonsentrasi pada pencerahan, Yi Yi tidak menyadari berlalunya waktu, sepenuhnya tenggelam di dalamnya. Meskipun hal ini tidak memungkinkannya mencapai tingkat kultivasi yang lebih tinggi, ia memiliki kendali atas spesies iblis hingga taraf tertentu. Selama ia terus maju dengan mantap, cepat atau lambat ia akan mampu membuat benih iblis melahirkan pola Buddha. Pada saat itu, ia akan menguasai hukum kekaisaran sampai batas tertentu, dan akan mampu mengalahkan rekan-rekannya tanpa tandingan. Ayah, terima kasih atas kerja kerasmu. Hal pertama yang dilakukannya setelah bangun tidur adalah mengucapkan terima kasih kepada Chen Qingyuan, dengan sedikit rasa bersalah di wajahnya. Tidak, selama 2 tahun, Chen Qingyuan berdiri diam, memejamkan mata, beristirahat. Mendengar suara Yi Yi yang muncul dari pengasingannya, ia segera melangkah maju dan berkata sambil tersenyum, aku senang kau telah mendapatkan sesuatu. Ayah, biar aku tuangkan secangkir teh untukmu. Yi Yi mengeluarkan perlengkapan teh dari tas Qiankunnya dan menunjukkan rasa hormatnya kepada ayahnya yang sudah tua yang sangat peduli padanya. Menanggapi hal ini, Chen Qingyuan duduk di kursi dan menikmati kehangatan. Minum teh dan ngobrol sebentar. Saat suasana sudah harmonis, Yi Yi tiba-tiba berkata, ayah, ku dengar Master 9 Tangan dari klan Phoenix jatuh cinta padamu. Bagaimana menurutmu tentang Master 9 Tangan? Senang sekali Anda membicarakan gosip tentang ayah tua Anda secara langsung. Mendengar ini, Chen Qingyuan hampir menyemburkan teh di mulutnya, dan ekspresinya jelas berubah. Ayah dan anak perempuan itu saling berpandangan dengan mata terbelalak. Yi Yi sangat tertarik dengan masalah ini dan ingin mengeluarkan beberapa buah berharga untuk dimakan sambil mengobrol. Mungkin karena menghormati ayahnya, Yi Yi sedikit menahan diri. Meski begitu, senyum di wajahnya sulit ditahan, dan ekspresinya jenaka, matanya menyala-nyala. Gadis, beraninya kau mengolok-olok ayahmu. Chen Qingyuan berpura-pura agung dan mendengus dingin. Aku tidak bercanda, aku bertanya dengan serius. Yi Yi tahu Chen Qingyuan tidak akan marah padanya, jadi dia melanjutkan, Paman Changsun dan Bibi Liu sudah menikah. Kamu sudah tidak muda lagi, saatnya memikirkan hidupmu. Kamu tidak diizinkan mengatakan hal itu. Beberapa garis hitam muncul di wajah Chen Qingyuan. Aneh sekali rasanya ketika putriku sendiri mendesakku untuk menikah. Kalau mereka benar-benar bersaudara, Chen Qingyuan pasti sudah mengusirnya sejak lama daripada hanya duduk diam di sana. Kau jelas-jelas tidak menyukai putri ke-9, gumam Yi Yi lirih, memang, kau pria yang hebat. Bahkan seorang putri dari klan kuno pun tak pantas untukmu. Ayah, yang mana yang ayah suka? Katakan pelan-pelan. Dia bersemangat dan tidak mau menyerah. Diam, kata Chen Qingyuan dengan wajah tegas, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Baiklah. Yi Yi mengerutkan bibir merahnya, perlahan menurunkan alisnya, dan tampak sedih. Aku tidak tega memikirkan pertanyaan semacam ini untuk saat ini. Hati Chen Qingyuan melunak, dan dia berkata dengan lembut, jika memang ada, dia pasti bukan wanita biasa. Berbicara tentang ini, pikiran Chen Qingyuan terbawa angin sepoi-sepoi, menembus kehampaan tak berujung, melewati hutan belantara utara, dan mencapai langit. Sesosok merah muncul di depan matanya. Baiklah, jika kau benar-benar memiliki pasangan Tao, kau tidak bisa menyembunyikannya dariku. Yi Yi langsung mendongak dengan senyum menawan dan cemerlang, sama sekali tidak tampak seperti sedang merasa dirugikan. Baiklah, aku sungguh terkesan padamu. Chen Qingyuan tidak tahu mengapa gadis ini begitu suka bergosip. Mewarisi putra Buddha, mungkin tidak. Para pengikut Buddha bermartabat dan selalu mengucapkan, Donatur, dan Amitabha.
diwarisi dari ibunya Yan Yanan. Tidak terlalu. Ibunya bermartabat dan anggun, dengan tata krama yang baik. Pasti salah Pak Tua Chang. Setelah memikirkannya, Chen Qingyuan menemukan pelakunya. Pasti salah Chang Ziqiu. Saat Yi masih muda, dia menghabiskan waktu bersama Chang Ziqiu dan mempelajari kebiasaan buruk ini. Lain kali kita bertemu, aku pasti akan menemukan alasan untuk menghajar Pak Tua Chang. Chen Qingyuan berpikir diam-diam, tatapan matanya sedikit tajam. Karena tidak tahan dengan pelajaran itu, Yi terpaksa mengganti target. Chang Ziqiu, yang sedang menghabiskan hari-hari santainya di Qingzhong, secara tak terduga terprovokasi ke dalam bencana yang tak terduga dan mungkin akan dipukuli di masa mendatang. Ayah, apakah ayah marah padaku? Kata Yi dengan suara rendah. Tidak, Chen Qingyuan merasa sedikit tidak nyaman sekarang senjata ajaib itu telah hilang. Ayah adalah yang terbaik. Bersikaplah genit dan matahari akan muncul setelah hujan. Jangan berlarian akhir-akhir ini, tetaplah di rumah. Kelima negara bagian akan segera bersatu, dan sesuatu yang tak terduga mungkin terjadi. Demi alasan keamanan, Chen Qingyuan ingin Yi kembali ke Dong agar ia bisa merasa tenang. Ayah, apakah kamu ingin menghadiri pesta pamungkas di tanah air? Tatapan Yi dengan jelas memperlihatkan bahwa dia tidak ingin kembali ke Tang, tetapi ingin ikut bersenang-senang. Kamu tidak bisa. Chen Qingyuan langsung memahami maksud Yi dan menjadi serius. Kenapa? Tanya Yi. Itu terlalu berbahaya. Tanah tua adalah wilayah klan kuno abadi. Chen Qingyuan tidak yakin bisa lolos tanpa cedera, jadi bagaimana mungkin dia mengambil risiko dengan Yi? Denganmu, tidak ada bahaya. Yi menyanjungnya. Masalah ini menyangkut keselamatan Anda. Anda tidak bisa bertindak sewenang-wenang. Chen Qingyuan menolak berkompromi dan bersikap serius. Baiklah. Melihat ekspresi serius Chen Qingyuan, Yi tahu batasnya dan mengangguk. Tidak enak melihat pemandangan semeriah ini. Pulanglah dan jangan membuatku khawatir. Aku tahu. Bagus sekali. Ayah, karena aku anak yang baik, maukah ayah bercerita tentang masa lalu ayah? Masa lalu apa? Pada zaman dahulu, apakah Anda pernah mencintai seorang gadis? Petik 2. Topik pembicaraan berakhir, dan Chen Qingyuan membawa Yi pergi dari sini dan menuju ke Northern Wilderness. Gadis ini sungguh pantas dipukul. Tapi aku tak sanggup melakukannya karena itu membuatku sakit kepala. Beberapa bulan kemudian, Yi dikirim ke suatu lokasi di hutan belantara utara. Sesampainya di sana, jaraknya tidak jauh dari rumah, jadi tidak perlu khawatir menghadapi bahaya apapun. Patuhlah dan pulanglah. Chen Qingyuan tegas. Oh, di hadapan Chen Qingyuan, Yi menurunkan seluruh kewaspadaannya dan bertingkah seperti anak manja, persis seperti saat dia masih kecil. Habiskan lebih sedikit waktu untuk bergosip dan lebih banyak waktu untuk berkultivasi. Sebelum pergi, dia tidak lupa memberikan beberapa instruksi. Baiklah, saya mengerti. Yi menjawab. Kedua gadis itu berpisah dan menempuh jalan masing-masing. Setelah berpisah, tujuan Chen Qingyuan sangat jelas. Negara Kekaisaran. Bergegas menuju negara Kekaisaran, siap menghadiri perjamuan pamungkas. Menjelang perjamuan, suasana di sekitar tanah tua menjadi sangat ramai. Sesekali, muncul sosok-sosok penting yang mengejutkan banyak orang dan membuat mereka berteriak kaget, sungguh mengejutkan. Langya Villa, ada rumah bambu kecil di sisi barat. Nenek Nangong duduk di luar rumah, memandang ke kejauhan. Ada tanaman rambat yang melilit di tepi pagar, dan beberapa sayuran hijau ditanam di sudut dinding. Ada tamu yang berkunjung. Tamu ini adalah Chen Qingyuan. Pelayan itu keluar untuk menyambutnya dan menunjukkan jalan ke sini. Apakah kamu siap? Chen Qingyuan mendorong pintu bambu hingga terbuka dan melangkah melewati ambang pintu yang rendah ke tanah. Ya, sang guru, mengenakan kemeja biru, berpakaian layaknya seorang cendekiawan yang anggun, tampak tenang, seolah-olah ia adalah orang luar di perjamuan itu. Ia sama sekali tidak khawatir, tetapi bertanya tentang hal-hal lain, apakah Anda pergi ke timur? Ya, jawab Chen Qingyuan. Ada hasil. Nangong Ge bertanya lagi. Ia enggan membahas hal-hal sepele seperti itu, karena takut membuang-buang energinya. Namun, melihat ekspresi santai Nangong Ge, Chen Qingyuan ragu sejenak sebelum akhirnya berkata, Markis Yunan. Markis Yunan. Kata-kata Nangong Ge terdengar tenang, tetapi gelombang emosi bergejolak dalam dirinya. Hanya dalam beberapa tarikan napas, ia menyimpulkan banyak hal, jika kau bisa menemukan jejak yang ditinggalkan Markis Yunan, kau seharusnya sudah dekat dengan makam kaisar. Dahulu kala, Wu Junyan dan Huang Xingyan datang mencarinya, dan Nangong Ge memerintahkan mereka untuk pergi ke timur. Pasalnya, warisan Kaisar Taiwei terletak di sudut timur. Nangong Ge mengintip ke sungai waktu yang panjang dan menemukan jejak tabu, jadi dia tahu bahwa ini bukanlah hal yang aneh. Memang tidak jauh, tapi sayang sekali aku tidak tahu jalan masuk ke makam kaisar, jadi aku tidak bisa masuk. Ini pasti takdir. Chen Qingyuan berbicara dengan nada tenang. Seiring Tiongkok merombak dirinya, makam kaisar mungkin akan mengalami beberapa perubahan. Nangong Ge hanya tahu perkiraan lokasi makam kaisar, dan memaksakan perhitungan akan sangat merepotkan. Ketika Shenzhou dibentuk, situasinya mungkin berbeda. Ini semua untuk masa depan, jangan kita bahas dulu.
Chen Qingyuan mengganti topik pembicaraan dan berkata dengan serius, Tuan tua, jika kau ingin menghindari skenario terburuk, kau harus meninggalkan jalan keluar. Yi menyanjungnya. Masalah ini menyangkut keselamatan Anda. Anda tidak bisa bertindak sewenang-wenang. Chen Qingyuan menolak berkompromi dan bersikap serius. Baiklah. Melihat ekspresi serius Chen Qingyuan, Yi tahu batasnya dan mengangguk. Tidak enak melihat pemandangan semeriah ini. Pulanglah dan jangan membuatku khawatir. Aku tahu. Bagus sekali. Ayah, karena aku anak yang baik, maukah ayah bercerita tentang masa lalu ayah? Masa lalu apa? Pada zaman dahulu, apakah Anda pernah mencintai seorang gadis? Petik 2. Topik pembicaraan berakhir, dan Chen Qingyuan membawa Yi pergi dari sini dan menuju ke Northern Wilderness. Gadis ini sungguh pantas dipukul. Tapi aku tak sanggup melakukannya karena itu membuatku sakit kepala. Beberapa bulan kemudian, Yi dikirim ke suatu lokasi di hutan belantara utara. Sesampainya di sana, jaraknya tidak jauh dari rumah, jadi tidak perlu khawatir menghadapi bahaya apapun. Patuhlah dan pulanglah. Chen Qingyuan tegas. Oh, di hadapan Chen Qingyuan, Yi menurunkan seluruh kewaspadaannya dan bertingkah seperti anak manja, persis seperti saat dia masih kecil. Habiskan lebih sedikit waktu untuk bergosip dan lebih banyak waktu untuk berkultivasi. Sebelum pergi, dia tidak lupa memberikan beberapa instruksi. Baiklah, saya mengerti. Yi menjawab. Kedua gadis itu berpisah dan menempuh jalan masing-masing. Setelah berpisah, tujuan Chen Qingyuan sangat jelas. Negara Kekaisaran. Bergegas menuju negara Kekaisaran, siap menghadiri perjamuan pamungkas. Menjelang perjamuan, suasana di sekitar Tanah Tua menjadi sangat ramai. Sesekali, muncul sosok-sosok penting yang mengejutkan banyak orang dan membuat mereka berteriak kaget, sungguh mengejutkan. Langya Villa, ada rumah bambu kecil di sisi barat. Nenek Nangong duduk di luar rumah, memandang ke kejauhan. Ada tanaman rambat yang melilit di tepi pagar, dan beberapa sayuran hijau ditanam di sudut dinding. Ada tamu yang berkunjung. Tamu ini adalah Chen Qingyuan. Pelayan itu keluar untuk menyambutnya dan menunjukkan jalan ke sini. Apakah kamu siap? Chen Qingyuan mendorong pintu bambu hingga terbuka dan melangkah melewati ambang pintu yang rendah ke tanah. Ya, sang guru, mengenakan kemeja biru, berpakaian layaknya seorang cendekiawan yang anggun, tampak tenang, seolah-olah ia adalah orang luar di perjamuan itu. Ia sama sekali tidak khawatir, tetapi bertanya tentang hal-hal lain, apakah Anda pergi ke timur? Ya, jawab Chen Qingyuan. Ada hasil. Nangong Ge bertanya lagi. Ia enggan membahas hal-hal sepele seperti itu, karena takut membuang-buang energinya. Namun, melihat ekspresi santai Nangong Ge, Chen Qingyuan ragu sejenak sebelum akhirnya berkata, Markis Yunan. Markis Yunan. Kata-kata Nangong Ge terdengar tenang, tetapi gelombang emosi bergejolak dalam dirinya. Hanya dalam beberapa tarikan napas, ia menyimpulkan banyak hal, jika kau bisa menemukan jejak yang ditinggalkan Markis Yunan, kau seharusnya sudah dekat dengan makam kaisar. Dahulu kala, Wu Junyan dan Huang Xingyan datang mencarinya, dan Nangong Ge memerintahkan mereka untuk pergi ke timur. Pasalnya, warisan Kaisar Taiwei terletak di sudut timur. Nangong Ge mengintip ke sungai waktu yang panjang dan menemukan jejak tabu, jadi dia tahu bahwa ini bukanlah hal yang aneh. Memang tidak jauh, tapi sayang sekali aku tidak tahu jalan masuk ke makam Kaisar, jadi aku tidak bisa masuk. Ini pasti takdir. Chen Qingyuan berbicara dengan nada tenang. Seiring Tiongkok merombak dirinya, makam Kaisar mungkin akan mengalami beberapa perubahan. Nangong Ge hanya tahu perkiraan lokasi makam Kaisar, dan memaksakan perhitungan akan sangat merepotkan. Ketika Senzu dibentuk, situasinya mungkin berbeda. Ini semua untuk masa depan, jangan kita bahas dulu. Chen Qingyuan mengganti topik pembicaraan dan berkata dengan serius, Tuan tua, jika kau ingin menghindari skenario terburuk, kau harus meninggalkan jalan keluar. Baiklah, aku tahu apa yang aku lakukan, jangan khawatir. Nangong Ge mengetahui hal ini dan mengangguk sedikit. Adegan berubah dan keduanya mulai bermain catur. Minum teh sambil bergerak. Tak lagi ngobrol tentang hal-hal berat, hanya ngobrol tentang cinta dan asmara, asyik dengan kenyamanan ini. Chen tua, ini papan catur baru buatanku. Bermain catur dalam waktu lama bisa memperkuat semangatmu. Ayo coba, kau tidak mengutak-atik papan catur ini, kan? Omong kosong, apakah aku orang seperti itu? Wajar saja kalau ada trik yang digunakan untuk mengalahkanku. Apakah kamu takut dengan apa yang kamu katakan? Aku takut padamu. Ayo, 100.000 batu roh bermutu tinggi per ronde, dan kau tidak boleh menolak untuk membayar. Bisa. Petik 2. Angin sepoi-sepoi bertiup lembut saat kedua pemain berkonsentrasi bermain catur. Sesekali, tawa terdengar dari halaman bambu. Dalam 6 bulan terakhir, saya telah memainkan lebih dari 100 permainan catur. Keduanya menang dan kalah. Jika diperhatikan lebih dekat, Chen Qingyuan memenangkan satu pertandingan lagi dan mendapatkan 100.000 batu roh. Aku lelah. Aku tidak ingin bermain lagi. Chen Qingyuan berhenti di sana, tidak ingin menderita kerugian apapun. Masih pagi, lanjutkan. Nangong Ge tidak mau berhenti dan mengundangnya. Tidak apa-apa untuk bermain sebentar, tapi aku tidak akan berjudi lagi.
Berjudi dalam catur berisiko, dan Chen Qingyuan menghentikan perilaku ini pada waktunya. Petik 2 petik 2. Nanggongge tahu betul isi pikiran Chen Qingyuan, lalu tersenyum tak berdaya, kamu punya banyak batu spiritual, kenapa kamu harus begitu perhitungan? Berhemat selalu merupakan hal yang baik. Meskipun Chen Qingyuan mewarisi kepribadian dari kehidupan masa lalunya, ia masih mempertahankan temperamen kehidupan ini. Di hari kerja, ia licik dan rakus, tetapi ketika serius, ia bahkan lebih acuh tak acuh dan dingin, seperti orang yang sama sekali berbeda. Sesukamu, jangan berjudi lagi. Ayo main catur untuk mengisi waktu. Nanggongge tidak kekurangan batu roh, dia hanya tidak bisa berkata apa-apa. Tepat saat keduanya hendak melanjutkan permainan catur, Dayang Dongsui bergegas mendekat dan membungkuk, sambil melaporkan, Tuan, seseorang dari klan Yuking kuno ingin bertemu dengan Anda. Dimengerti, atur agar mereka menunggu di aula Gansing. Seorang pengunjung datang dan mengganggu minat Nanggongge. Ya, Dongsui menerima perintah itu dan berbalik. Pada saat ini, Chen Qingyuan berkata, klan kuno Yuking sedang berkunjung untuk Huo Rengsuan. Chen Qingyuan mendengar tentang hubungan gelap antara Huo Rengsuan dan klan kuno Yuking. Gadis kecil yang pernah diperlakukan sebagai kuali, pernah melangkah ke bintang kaisar dan memperoleh warisan kaisar leluhur, dia bisa disebut putri kaisar. Menghadapi situasi ini, klan kuno datang tanpa malu-malu, berharap untuk menyambut kembali putri kaisar. Ya, jawab saudara Nanggong, saya sudah ke sini setidaknya 5 kali. Kali ini, tujuannya harus sama. Kata Chen Qingyuan, kemarilah dan lihat. Nanggongge mengundangnya. Bisa, karena saya sudah di sini, saya tidak bisa melewatkan pertunjukan. Chen Qingyuan dengan senang hati menerimanya dan berdiri untuk pergi. Pemandangan berubah ke Gansing Hall di Langya Villa. Di dalam aula, duduk 5 orang dari klan Yuking kuno. Mereka semua adalah pria tua berambut abu-abu, dengan aura yang dalam, dan mereka jelas bukan orang biasa. Orang tua itu serius, dan ada rasa penindasan yang kuat dan tak terlihat. Setelah menunggu beberapa saat, Nanggongge datang perlahan. Sendirian, dengan ekspresi tenang. Adapun Chen Qingyuan, dia bersembunyi di sudut dekat aula Gansing, memasang penghalang yang sangat kuat untuk mencegah aura menyebar, dan memperhatikan dengan penuh minat. Di dalam aula tamu, kelima orang itu semua menatap ke arah Nanggongge pada saat yang sama, pandangan mereka redup dan tidak jelas, kerutan di wajah mereka menceritakan perubahan kehidupan di masa lalu. Duduk di kursi utama, Nanggongge menoleh ke arah para tamu dan berkata dengan nada dingin, apa yang membawa kalian ke sini hari ini? Zi, tujuan kami datang ke sini tetap sama. Kami hanya ingin membawa kembali putri kaisar. Lelaki tua di depan adalah tokoh inti klan kuno Yuking. Ia mengenakan jubah brokat biru tua, dengan rongga mata cekung, mata yang dalam, dan suara yang rendah. Putri klanmu tidak ingin kembali, jadi untuk apa repot-repot? Nanggongge tampak acuh tak acuh. Kalau kau tanya aku, sang putri pasti tidak akan tinggal di Villa Langya. Untuk waktu yang lama, para pemimpin puncak klan kuno Yuking percaya bahwa bukan Huo Rengsuan yang tidak mau kembali, tetapi Nanggongge yang ikut campur. Dengan kemampuan Nanggongge, dia tidak campur tangan secara terbuka, jadi siapa yang tahu apakah dia punya rencana rahasia. Kalau masih sama topiknya, kamu bisa minum teh ini dan pergi. Nanggongge datang ke sini hari ini untuk melihat apakah klan kuno Yuking punya cara lain. Zi, perjamuan terakhir telah dijadwalkan di Tanah Lama, apakah kamu tidak takut terbakar? Kata lelaki tua berpakaian biru itu dengan tegas, matanya berkilat. Apa yang menakutkan? Nanggongge sabar dan ingin mendengarkan apa yang akan dikatakan pihak lain selanjutnya. Selama Anda mengizinkan Putri Kaisar kembali ke klan kuno Yuking bersedia bekerja sama sepenuhnya di perjamuan agung. Kami juga dapat memberikan perlindungan bila diperlukan. Kata lelaki tua berbaju biru itu dengan serius. Suasananya agak berat, dan sepertinya ada bau yang menyesakkan di udara. Ada lagi. Setelah beberapa saat, Nanggongge datang. Mendengar ini, para tetua klan kuno sedikit mengernyit, tidak tahu apakah Nanggongge setuju atau menolak. Perjamuan terakhir itu sangat berbahaya. Kecuali kau memilih untuk tidak pergi, kau tak bisa mengendalikan apa yang akan terjadi. Tetua berjubah biru itu menekankan bahaya perjamuan itu. Namun, jika kau tidak pergi, reputasimu akan tercoreng, dan kau akan menjadi bahan tertawaan seluruh dunia. Jika kau pergi, kau akan terjebak dalam masalah, dan tak akan mudah untuk lolos hidup-hidup. Apakah kau pikir aku tidak mengerti sedikit pun? Nanggongge tersenyum menghina. Nanggongge menganggapnya konyol dan sedikit lucu bahwa mereka akan menggunakan perjamuan terakhir sebagai sarana ancaman. Mungkinkah klan Yuking kuno lupa bahwa perjamuan ini adalah hasil karya Nanggongge? Aku tahu kau sangat cakap, tapi kau masih saja bergumam tentang warisan klan kuno abadi. Jika kau menginjakkan kaki di tanah tua ini, kau tak akan bisa keluar atau tidak? Orang tua berpakaian biru itu berkata dengan suara berat. Jika tidak ada hal lain yang ingin kau katakan, maaf aku tidak bisa menemanimu. Mengira ada sesuatu yang menarik, Nanggongge tampak agak enggan untuk bertemu dan berbicara. Zi, apakah kamu benar-benar tidak mau menyerah?
Melihat Nangongge hendak pergi, lelaki tua berpakaian biru itu menjadi sedikit marah dan bertanya. Dari awal hingga akhir, kau belum menyadari masalahmu sendiri. Untuk membawa kembali sang putri, ketulusan adalah cara terbaik. Dengan cara ini, ada secercah harapan. Bukannya aku tidak mau menyerah, tetapi sang putri tidak mau menyerah. Setelah mengatakan ini, Nangongge berjalan menuju pintu. Kita tidak pernah bisa bertemu Putri Kaisar. Bukankah itu karena halangan? Percakapan terhenti, dan lelaki tua berpakaian biru itu berkata tanpa ragu. Konyol, Nangongge sangat meremehkan pertanyaan ini. Dia mengucapkan dua patah kata, lalu melangkah maju, meninggalkan punggungnya. Melihat ini, kelima lelaki tua dari klan kuno Yuking dipenuhi amarah dan segera meninggalkan Villa Langya. Saya ingin menyelesaikan masalah itu dengan kekerasan, tetapi setelah berpikir lama saya menyerah. Saat perjamuan dimulai, jika Anda berada di tanah lama Anda akan menyesalinya. Dengan pemikiran ini, para tetua klan kuno pergi dengan marah. Pada saat itu, di perjamuan terakhir, para tokoh kuat klan kuno akan muncul satu demi satu, hanya untuk melihat rasa malu Nangongge dan memanfaatkan kesempatan untuk membawa sang putri kembali. Anda memiliki satu kekuatan musuh lagi. Chen Qingyuan bercanda saat bertemu Nangongge. Tidak apa-apa, kata Nangongge lembut tanpa ragu, aku tidak takut punya musuh. Oke, Chen Qingyuan memuji. Masih banyak waktu, teruslah bermain catur. Kembali di halaman, Nangongge mengeluarkan papan catur dan menjadi tertarik. Bermain denganmu. Karena tidak ada perjudian, Chen Qingyuan tentu saja tidak akan menolak dan menggunakannya untuk menghabiskan waktu. Saat perjamuan besar semakin dekat, orang-orang menjadi gelisah dan perkelahian menjadi lebih sering terjadi. Beberapa orang menjadi kaya raya berkat pesta tersebut, meraup untung besar. Yang lain, saat mencoba ikut bersenang-senang, justru menghadapi bahaya dan semua harta benda mereka dirampok. Beberapa orang, yang lebih malang lagi, kehilangan nyawa. Negara Kekaisaran, Alam Kunlun. Sebuah gunung menjulang tinggi ke lautan awan, dengan angin dingin bertiup. Ada dua orang berdiri di gunung, satu tua dan satu muda. Orang tua itu mengenakan pakaian ungu dan pria muda itu mengenakan jubah hitam. Orang tua berpakaian ungu itu berdiri dengan kedua tangannya di belakang punggungnya dan berkata, tanah tua ini adalah tempat di mana kamu hampir tidak dapat lolos dari kematian. Pemuda itu berdiri di samping, menatap ke kejauhan dengan tatapan penuh tekad, dalam perjuangan besar ini, kau harus melawan arus atau tersesat di antara kerumunan. Karena aku lahir di era ini, tak ada alasan bagiku untuk mundur. Pria tua berjubah ungu itu perlahan berbalik dan menatap pemuda itu dengan sorot kepuasan di matanya, kau lebih kuat dariku, berani dan tak kenal takut. Pemuda itu berkata, Guru, saya harap Anda memaafkan saya atas apa yang akan saya katakan. Anda, sebaiknya pergi jalan-jalan. Tidak ada gunanya bersembunyi di sini untuk sementara waktu. Antara berlama-lama dan berjuang maju, saya harap Anda akan membuat pilihan yang tepat. Orang tua berjubah ungu itu berkata, anakmu mengajariku untuk menjadi gurumu. Pemuda, saya tidak berani. Saya akan mempertimbangkan kata-katamu dengan saksama. Orang tua berbaju ungu ini adalah penguasa alam Kunlun, Jiang Xuanyi. Muridku akan pergi. Jaga dirimu baik-baik. Jiang Liubai, nama pemuda itu. Setelah selesai berbicara, dia berbalik. Elang muda mengembangkan sayapnya, dan mungkin jatuh dari tebing dan hancur berkeping-keping, atau mungkin terbang ke langit dan terbang melalui lautan awan. Menatap kepergian Jiang Liubai, lelaki tua itu merasakan luapan emosi. Bayi mungil masa lalu itu telah tumbuh dewasa, dan di masa depan ia kemungkinan akan meninggalkan legendanya sendiri. Karena itu, penguasa alam Kunlun pernah menekan King Zong. Karena takut mati, ia bersembunyi di sudut-sudut gelap dan tidak berani keluar. Pada akhirnya, bahkan satu-satunya murid langsungnya tidak mengenalinya. Mungkin aku benar-benar salah. Penguasa alam Kunlun telah mengasingkan diri selama beberapa waktu, berusaha mencapai anak tangga ke-8 jembatan ilahi. Jun Jun memiliki tingkat keberhasilan yang sangat tinggi, tetapi gagal pada saat kritis. Setelah terjebak di puncak langkah ke-7, menemukan peluang lain untuk terobosan akan sulit dalam kehidupan ini. Setelah keluar dari pengasingan, ia tampak 1000 tahun lebih tua, dengan lebih banyak kerutan dan punggung bungkuk. Ketika Jiang Liubai mengetahui bahwa gurunya gagal menerobos, dia segera kembali untuk berbicara dengannya. Kamu masih muda dan perjalananmu masih panjang. Terbanglah lebih tinggi dan lebih tinggi lagi, dan teruslah maju menuju tujuanmu. Jangan seperti gurumu, yang mencapai titik tertinggi tetapi kehilangan tujuan awalnya dan menjadi penakut. Keluarlah dan berjalanlah, buka matamu dan lihatlah dunia ini. Akhir hidupmu takkan pernah terkurung di dunia yang sempit ini. Mungkin kata-kata Jiang Liubai berperan, atau mungkin penguasa alam Kunlun sudah membuat rencana. Ia siap meninggalkan surga, pergi keluar, menuju dunia yang makmur, mencari bayang-bayang masa mudanya. Yang terpenting adalah menyelesaikan sebab akibat dan tidak mendatangkan masalah kepada murid Anda. Sekitar setengah tahun kemudian, Jiang Xuanyi muncul di Northern Wilderness. Apa yang dilakukannya di Northern Wilderness?
Jawabannya sederhana, kunjungi King Zong. Begitu saya tiba, saya mencium bau napas yang sangat kuat dan bau yang familiar. Jiang Xuanyi menggunakan beberapa trik untuk berhubungan dengan orang kuat dari Sekte Qing. Dia terkejut saat mengetahui identitas pihak lainnya. Saya perlahan menenangkan diri dan berkata saya ingin berkunjung. Setelah beberapa saat, Lin Changye, yang telah menerima pesan dari penjaga prasasti, pergi ke sebuah kehampaan di dekat King Zong. Menghadap kehampaan di depannya, ia membungkuk dan berkata, karena Anda sudah di sini, masuklah dan minumlah secangkir teh. Memanggil, Jiang Xuanyi menerobos ruang, menampakkan wujud aslinya. Mereka berdua berjalan satu demi satu, tanpa menarik perhatian siapapun, melintasi penghalang King Zong, dan duduk di paviliun kuno yang elegan. 3 orang duduk di paviliun. Mereka adalah penjaga monumen, Lin Changyi, dan Jiang Xuanyi. Rekan Taois, aku tidak menyangka kau ada di King Zong. Jiang Xuanyi berkata dengan sopan. Di sini sepi. Penjaga monumen berbicara dengan nada tenang. Sungguh tempat yang indah. Jiang Xuanyi memandangi pemandangan indah di sekelilingnya dan memujinya dengan tulus. Tempat ini penuh dengan keberuntungan dan keterpencilan, tempat yang indah untuk ditinggali. Kita belum saling kenal, jadi tak perlu bernostalgia. Katakan padaku, apa tujuanmu datang ke King Zong? Bertahun-tahun yang lalu, leluhur klan Qing melakukan perjalanan ke jurang iblis untuk mati, tetapi kemudian dikepung oleh alam Kunlun dan sejumlah pasukan utama lainnya, yang semakin memperburuk keadaan. Jika bukan karena serangan udara cepat penjaga monumen, bahkan jika klan Qing berhasil lolos, lebih banyak lagi yang akan binasa. Minta maaf, perbaiki kesalahan. Jiang Xuanyi berbicara singkat dan langsung menyatakan tujuannya. Oh, penjaga itu menyipitkan matanya sedikit, terkejut. Setelah bertahun-tahun, kau datang ke sini untuk meminta maaf sekarang. Tidakkah menurutmu itu konyol? Konyol sekali, kata Jiang Xuanyi sambil merendahkan diri. Saya belum mengambil langkah itu. Saya tahu saya tidak sanggup menghadapi ombak besar, jadi saya punya ide ini. Penjaga prasasti melihat tingkat kultivasi Jiang Xuanyi. Sepertinya ia berada di puncak-puncak 7 langkah, tetapi ki dan darahnya telah terkuras. Ia mungkin diserang oleh serangan balik ketika mencoba menerobos, dan kehilangan kesempatan untuk melangkah lebih jauh. Ya, dan tidak. Jiang Xuanyi berkata tanpa pura-pura, jika aku berhasil menembusnya, mungkin aku tidak akan datang ke sini. Meskipun aku gagal kali ini, aku belajar banyak. Aku minta maaf untuk satu hal. Ceritakan padaku tentang hal itu. Dengan kekuatan orang yang menjaga monumen itu, dia tidak takut dengan gerakan kecil apapun yang dilakukan Jiang Xuanyi. Sebelum datang ke sini, aku sudah siap menghadapi kematian. Aku tidak takut dengan keraguanmu, bahkan jika kau tidak di sini, aku akan tetap merasakan hal yang sama. Jiang Xuanyi membalas tatapan penjaga prasasti, tatapannya tak pernah goyah. Mari kita selesaikan dendam lama dan cegah muridku menanggung akibatnya dan menambah masalah serta bebannya. Dari pandangan mata orang lain, si penjaga yakin bahwa apa yang dikatakan orang lain itu tidak salah. Jarang sekali seseorang yang takut mati sepertimu mau mengorbankan dirinya demi orang lain. Sulit bagi penjaga monumen untuk memahaminya. Saya memang sangat egois, dan saya hanya peduli dengan apa yang saya lakukan. Namun, bagaimanapun juga, kita semua manusia biasa, dan kita memiliki kelemahan. Jiang Xuanyi tahu bahwa ia bukan manusia biasa, tetapi ia memenuhi syarat untuk menjadi guru yang berkualifikasi. Selama Sekte Qing tidak menyusahkan murid saya akan mengampuni nyawa saya. Kalimat ini sangat kuat. Tiba-tiba keheningan menyelimuti dan suasana menjadi berat. Tiba-tiba angin bertiup dari kejauhan, menyebabkan dedaunan bergesekan satu sama lain dan menimbulkan suara gemerisik. Angin bertiup, dan riak-riak muncul di permukaan danau di dekatnya. Awan di langit bergulung-gulung dan warnanya berangsur-angsur menjadi gelap. Tuan, Anda yang memutuskan. Apakah Anda ingin mengambil nyawanya atau tidak? Penjaga monumen itu tidak melampaui batas wewenangnya. Ia memandang Lin Changye di sampingnya dan membungkuk memberi hormat. Baru saja, Lin Changye duduk di sana, mendengarkan dengan wajah serius. Melihat rasa hormat yang ditunjukkan penjaga gawang kepada Lin Changye, Jiang Xuanyi tampak tenang di luar, tetapi agak terkejut di dalam. Bagaimana aku bisa menanggapi perkataanmu dengan serius? Lin Changsheng penuh keraguan terhadap kata-kata Jiang Xuanyi. Mungkin dia sudah menduga kejadian ini akan terjadi. Jiang Xuanyi perlahan menutup matanya dan mulai mengerahkan energi mendalam di tubuhnya. Melihat hal ini, penjaga monumen memusatkan energinya dan bersiap untuk bertarung. Jika lawan berani bergerak sedikit saja, ia akan kalah. Berdengung, perlahan-lahan, seberkas cahaya ungu muncul dari antara alis Jiang Xuanyi, memancarkan aura jembatan ilahi yang sangat kuat. Jiwa kehidupan. Penjaga monumen dan Lin Changsheng keduanya melihatnya, pupil mata mereka membesar, dan mereka tidak dapat menyembunyikan keterkejutan mereka. Untukmu, Jiang Xuan meraih jiwa kehidupan yang melayang keluar dari antara alisnya dengan tangan kirinya, menurunkan alisnya untuk meliriknya, ekspresinya rumit. Kemudian, ia menatap Lin Changsheng, mengerahkan sedikit tenaga, dan mendorong jiwa kehidupan itu.
Anda menatap jiwa di depannya, Lin Changsheng yang selalu tenang dan kalem, tampak sedikit kebingungan. Mengendalikan jiwa seseorang sama halnya dengan memegang hidupnya di tangan Anda. Ini ketulusanku. Jiang Xuanyi telah memikirkannya matang-matang sebelum datang ke sini, dan kini ia tampak sangat tenang, semoga dendam lama tidak terbawa ke dalam diri muridku. Lin Changsheng terdiam. Penjaga monumen tidak berkata apa-apa lagi dan menyerahkan keputusan kepada Lin Changsheng. Apapun yang dilakukan Lin Changsheng, saya akan mendukungnya tanpa syarat. Setelah sekian lama, teh di meja menjadi dingin. Tidak seorang pun peduli dengan teh dalam cangkir, dan tidak seorang pun menggunakan kekuatan misterius untuk mempertahankan suhunya. Seluruh tenaganya diinvestasikan dalam kehidupan dan jiwanya. Master Sekte Lin, apa keputusanmu? Jiang Xuanyi memecah keheningan dan menuntut jawaban. Hasil terburuknya hanyalah kematian hari ini. Saya yakin dengan cara King Zong menangani masalah ini, tidak akan ada orang tak bersalah yang terluka. Sebelumnya, Sekte Qing telah menaklukkan negara kekaisaran dan menggulingkan banyak tempat suci, tetapi mereka hanya menindas dan membunuh sebagian besar pejabat tinggi yang tangannya berlumuran darah, dan mencoba memusnahkan mereka. Karena alasan ini, Jiang Xuanyi bersedia datang dan mati. Terobosan gagal, kehidupan tidak dapat diperpanjang, dan tidak banyak hari tersisa. Sekalipun nyawamu diambil sekarang, itu tidak akan mengubah masa lalu. Lin Changsheng berpikir dalam-dalam untuk waktu yang lama dan muncullah sebuah ide dalam benaknya. Mulai sekarang, jika Sekte Qing membutuhkanmu, dimanapun kau berada, kau harus datang membantu. Sekalipun itu berarti mengorbankan nyawamu, kau tidak boleh menolak. Lin Changsheng ingin memaksimalkan manfaatnya, 3 kali lipat, dan setelah itu, aku akan mengembalikan nyawa dan jiwamu, dan semua dendam masa lalu akan terhapus. Bagus. Jiang Xuanyi tidak punya alasan untuk menolak saran ini dan mengangguk setuju tanpa ragu. Tapi kalau ada perlu, silakan telepon. Meninggalkan jimat transmisi suara, Jiang Xuanyi menyeret tubuh tuanya yang sedikit lelah dan terhuyung-huyung pergi. Menatap ke kejauhan, Lin Changsheng dipenuhi pikiran. Masa lalu bagaikan mimpi. Sekte Qing saat ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Dia memenuhi syarat untuk menjadi seorang master. Penjaga monumen memberikan komentar. Karena khawatir masa depan muridnya akan dipengaruhi oleh King Zong, dia bersedia mengorbankan nyawa dan jiwanya untuk diperintah olehnya. Meskipun Jiang Xuanyi tidak dapat memperpanjang hidupnya, perilaku ini sama saja dengan membuang martabatnya sendiri dan membayar harga yang sangat mahal. Jiang Liubai sama sekali tidak menyadari apa yang telah dilakukan mentornya. Pada saat ini, dia sudah tiba di kawasan daratan lama. Tidak kurang dari 10.000 kereta perang kuno terparkir di langit berbintang, dan berbagai rumah sementara mengapung, bertatakan permata indah dan dipenuhi simbol-simbol misterius. Kebanyakan biksu datang untuk menyaksikan apa yang disebut perjamuan agung ini, namun tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Namun, bagi orang biasa, mampu berdiri di luar dan memandang ke kejauhan, meski tak melihat apapun, juga merupakan bentuk partisipasi, yang membuat mereka merasa puas dan tak menyesal. Kurang dari 10 hari lagi sebelum perjamuan besar diadakan di Tanah Lama. Cahaya keemasan muncul dari timur. Banyak sekali orang yang tertarik dengan cahaya keemasan itu dan segera menoleh padanya. Cahaya Buddha yang lembut menyebar ke seluruh wilayah ini. Sebuah teratai raksasa merobek kehampaan, perlahan berputar dan melayang menuju pintu masuk bumi tua. Di atas tempat duduk teratai berdiri sekelompok biksu. Pemimpinnya tidak lain adalah kepala biara agama Buddha kontemporer, sosok kuat yang menakuti banyak sekali setan. Di sisi kirinya, seorang murid Buddha menundukkan pandangannya, menangkupkan kedua tangannya, tampak hikmat, dan melantunkan kitab suci dengan suara rendah. Di belakangnya ada 5 biksu Buddha, mengenakan jubah, tampak hikmat dan bermartabat. Biksu tua itu ada di sini. Para pahlawan terkejut dan tekanan bertambah 2 kali lipat. Semua orang tahu bahwa kepala biara sekte Buddha itu menakutkan. Dia adalah salah satu eksistensi teratas di dunia dan tidak boleh diprovokasi. Jika seorang penganut Buddha melanggar sumpah kesucian dan memiliki anak, apakah ia masih dapat mewakili agama Buddha? Selalu ada beberapa pria di kerumunan yang mendiskusikan hal semacam ini. Agama Buddha tidak takut kehilangan muka, jadi apa masalahnya? Meskipun Buddhisme kuat, ia tidak pernah menindas orang lain. Ia hanya menyebarkan Buddhisme, membantu orang lain, dan mengabaikan fitnah dari orang lain. Ngomong-ngomong, apakah putra-putri penganut agama Buddha akan menjadi biarawati? Entah siapa orangnya, tapi dia berani melontarkan lelucon yang membuat orang di dekatnya tertawa. Saya berpesan kepada kalian semua, boleh saja kalian membicarakan sisi gelap agama Buddha, tetapi jangan pernah membicarakan putra-putri Buddha, karena nyawa kalian akan terancam. Jangan lupa siapa ayah angkat putra-putri Buddha. Seseorang mendengar gosip umat Buddha dan memandang rendah orang-orang yang bersembunyi di sudut dan mengarang cerita, lalu berkata dengan dingin. Ketika kata-kata itu diucapkan, orang-orang yang tengah asyik berdiskusi dengan sengit itu tiba-tiba terdiam, kepala mereka menciut, tubuh mereka menggigil ketakutan, dan mata mereka berkilat-kilat ketakutan.
Umat Buddha tidak akan marah karena perkataan orang lain, tetapi sulit mengatakannya tentang orang dari Qingzhou. Hati-hati dengan kata-katamu. Boleh saja bicara soal agama Buddha, tapi jangan sampai mencoreng nama baik umat Buddha. Dengan kemampuan para pendeta terkemuka itu, bagaimana mungkin mereka tidak mendengar apa yang dikatakan para pendeta di sekitarnya? Setelah mendengarnya, dia berpura-pura tidak mendengarnya dan tetap tenang. Perjamuannya belum dimulai, silakan tunggu di sini. Sang biksu tua memilih tempat yang agak terbuka dan meletakkan teratai di bawah kakinya. Setelah itu, sekelompok biksu duduk bersila di atas tempat duduk teratai, memejamkan mata dan membacakan kitab suci. Merayu. Dengan teratai Buddha sebagai pusatnya, lingkaran cahaya Buddha terbentuk. Setelah beberapa waktu, orang-orang datang dari wilayah selatan. Sebuah kapal perang berwarna biru tua, berukuran sangat besar, bagaikan gunung yang berdiri tegak, melintasi lautan bintang dan tiba di luar tanah lama. Ada bendera pertempuran di kapal itu, dengan 3 karakter besar, Istana Liki, terukir jelas di atasnya. Kepala Istana Liu Nansheng telah diundang dan tidak akan absen. Liu Nansheng segera melihat biksu Buddha itu duduk di perahu. Ia meliriknya dan melihat wajahnya tanpa emosi dan tampak tenang. Ketika kepala Istana Liu memasuki bintang kekaisaran, dia mendapatkan banyak hal. Sekarang, kekuatannya pasti jauh lebih kuat. Saat itu, kepala Istana Liu sedang dikepung oleh sekelompok tetua dari klan kuno abadi. Jika kepala biara sekte Buddha tidak turun tangan dan memberinya kesempatan, akan sulit baginya untuk lolos tanpa cedera. Beraninya kau bergosip tentang orang sepenting itu. Apa kau sedang berusaha menyelamatkan nyawamu? Jika kau tidak ingin mati, diamlah. Para biksu Buddha tidak peduli dengan kata-kata ini. Orang-orang di Istana Liksi tidak baik. Jangan cari masalah. Banyak sekali biksu yang datang dari jauh hanya untuk menyaksikan kesenangan itu dan berbincang tentang gosip. Ada orang yang gegabah dan berani bicara apa saja. Kenapa tidak mengobrol saja dengan teman-temanmu secara pribadi? Kenapa harus menari-nari di tepi jurang kehidupan? Mati pun tak masalah, tapi jangan bawa masalah bagi keluargamu. Agama Buddha, Istana Bunga Pir, dan para praktisi kuat yang tinggal menyendiri di berbagai tempat. Tokoh-tokoh terkemuka datang silih berganti, dan pemandangan menjadi semakin spektakuler. Banyak penonton yang sangat antusias, membayangkan diri mereka juga bisa berdiri di garis depan dan memandang dunia dari atas. Ini tidak sia-sia. Semua orang yang hadir sangat beruntung dapat melihat begitu banyak tokoh penting. Orang-orang dari Xinjiang Barat datang, sungguh upacara yang megah. Setahun kemudian, lebih dari 10 kereta perang datang dalam prosesi yang megah, yang dengan cepat menarik perhatian semua orang. Mengapa semua orang besar ini menunggu dan tidak masuk? Ribuan biksu tidak mengetahui alasan pertanyaan ini. Waktunya habis. Seseorang berkata, tanah tua itu berbahaya, jangan masuk gegabah. Beberapa orang juga berspekulasi dengan cara ini. Pada perjamuan agung, akankah Pangeran Langya benar-benar mengumumkan hukum kekaisaran? Hukum kekaisaran adalah sesuatu yang paling diperhatikan dunia. Jika bukan karena sihir kekaisaran, mengapa para pahlawan dari semua pihak muncul dan bersedia mengambil risiko di tanah lama mereka? Nangongge telah membangun reputasi selama bertahun-tahun, dan hanya sedikit orang yang mempertanyakannya. Daerah Tengah Tanah Lama, tempat penyelenggaraan perjamuan ditetapkan di sini. Siapa yang akan membangun panggung dan menempatkan meja dan kursi? Kembali ke klan kekaisaran. Aku berutang banyak budi pada Nangongge, jadi tentu saja aku harus membalasnya. Tanah tua saat ini tidak lagi menakutkan seperti dulu, yang membuat suku-suku kuno takut meninggalkan dunia, karena takut menyentuh hukum waktu khusus dan kehilangan nyawa mereka. Dalam beberapa dekade, klan kuno abadi akan benar-benar muncul dan menciptakan lanskap baru. Kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk mengatur segalanya, tanpa ada yang terlewat sedikit pun. Seorang leluhur tua secara pribadi bertugas membimbing generasi muda klan dalam menyelenggarakan perjamuan. Semua orang di klan tahu tentang kebaikan hati Nangongge terhadap klan kekaisaran Guiyan, jadi mereka tidak berani melakukan kesalahan apapun dan mengerahkan seluruh energi mereka untuk itu. Tempat perjamuan berbentuk teras melingkar. Di bagian tengah terdapat panggung melingkar besar, yang akan menjadi lokasi Nangongge, dan kursi-kursi tamu akan terletak di sekelilingnya. Di samping setiap kursi terdapat meja giok yang indah, penuh dengan anggur berkualitas, teh harum, buah-buahan spiritual, kue-kue, dan lain-lain. Kursi-kursinya berjarak 5 meter, membuat ruangan tampak kosong. Rune diukir di beberapa sudut tempat tersebut. Ada hiasan-hiasan indah yang ditaruh di berbagai tempat. Tidak peduli bagaimana perjamuan itu berakhir, klan kita harus berusaha sebaik mungkin untuk mengaturnya. Klan Kekaisaran Guiyan sebenarnya tidak percaya bahwa Nangongge bisa lolos tanpa cedera, tetapi mereka hanya berusaha membalas budi. Jika situasinya memburuk, mereka akan melakukan yang terbaik untuk melindunginya. Jika Anda tidak dapat melindunginya, tidak ada yang dapat Anda lakukan. Saya harap Pangeran Nangong dapat terhindar dari bahaya. Hingga hari ini, dunia luar masih belum mengetahui tujuan pasti mengapa Nangongge menyelenggarakan perjamuan ini. Sebagian orang menanti kehancuran Nangongge, sebagian yang lain berdoa agar akhir hidupnya berjalan mulus.
Negara Kekaisaran, Villa Langya. Hari demi hari, tahun demi tahun. Waktu tidak berhenti bagi siapapun. Menghitung dengan jari, saya perkirakan perjamuan tanah tua akan dimulai dalam 2 tahun. Nangongge dan Chen Qingyuan berhenti bermain catur dan duduk di tepi danau, memperhatikan ikan roh berenang di air. Kita berangkat besok, apa pendapatmu? Keduanya duduk berdampingan dengan meja kayu kecil di antara mereka. Seiring berjalannya waktu, saya yakin Anda dapat mengendalikan situasi secara keseluruhan. Chen Qingyuan berbisik, pergilah ke sana lebih awal untuk melihat apakah panggungnya sudah siap. Adegan ini harus dinyanyikan dari awal hingga akhir. Tak ada jejak ketakutan atau penyesalan di mata Nangongge, hanya antisipasi. Jalan di depan masih panjang, tapi aku akan berjalan bersamamu. Chen Qingyuan menoleh perlahan, tampak acuh tak acuh. Dengan senang hati. Pada saat ini, Nangongge juga menoleh dan mereka saling tersenyum. Keesokan harinya, kereta perang kuno itu digantung tinggi di udara, dan hanya perlu turun untuk berangkat. Para leluhur yang datang ke Villa Langya ingin bersatu dan melindungi Nangongge dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Meskipun mereka tahu bahwa mereka tidak cukup kuat dan tidak dapat bersaing dengan klan kuno, mereka tidak takut sama sekali. Tidak perlu. Nangongge dengan sopan menolak tawaran para leluhur untuk mengikutinya. Leluhur tua itu masih ingin bersikeras, tetapi ketika dia bertemu dengan tatapan tegas Nangongge, dia harus menyerah. Akibatnya, hanya ada beberapa orang di kereta perang itu. Nangongge, Chen Qingyuan, dan 3 pelayan. Sebanyak 10 orang berangkat menuju Tanah Lama. Oko pasti akan kembali dengan selamat. Dia adalah kebanggaan terbesar Langya Villa. Bahkan pendiri sekte itu pun tak tertandingi. Berdasarkan pemahamanku tentangnya, dia tidak akan bertindak seperti ini jika dia tidak yakin. Percaya saya, semua orang di villa itu, dari atas sampai bawah, berdoa. Kereta perang itu sangat cepat dan dapat melintasi ruang tanpa hambatan. Tempat ini tidak terlalu jauh dari Jiutu, dan perjalanan memakan waktu tidak lebih dari 10 hari. Di paviliun yang elegan, Chen Qingyuan dan Nangongge berbicara dan tertawa, tidak gugup sama sekali, seolah-olah mereka pergi keluar untuk bersenang-senang, santai dan bahagia. Waktu berlalu dan kami telah mencapai tujuan kami. Itu, kereta perang dari Villa Langya. Nangongge, dia datang. Akhirnya, kamu di sini. Kupikir kamu terlalu malu untuk datang. Pertunjukannya akan segera dimulai, perjamuan pamungkas. Saya sangat ingin berpartisipasi, tetapi sayangnya saya tidak memenuhi syarat. Kita harus bisa memasuki tanah tua dan melihatnya dari jauh. Tanah tua itu berbahaya. Kalau kau tidak takut mati, masuklah dan lihatlah. Kau tidak boleh dihentikan. Saat kereta perang itu tiba di wilayah Tanah Lama, perhatian semua orang langsung tertuju padanya. Kereta perang itu panjangnya 1000 kaki, dan pola pada permukaannya bersinar dengan lapisan riak. Biksu Buddha yang sedang melantunkan kitab suci menyadari sesuatu, membuka matanya dan melihat ke sekeliling. Liu Nansheng, yang sedang minum teh di kabin, mengenakan jubah brokat putih bersulam motif awan. Ia berjalan ke haluan dan memperlihatkan wajah aslinya. Matanya tertarik pada kereta perang dari Villa Langya dan ia tak bisa mengalihkan pandangan untuk sementara waktu. Orang-orang besar yang sedang beristirahat dengan mata terpejam itu semua menoleh, dan suatu tali di dalam hati mereka terpetik lembut, membuat mereka gugup tak dapat dijelaskan. Di langit berbintang yang luas, masih banyak makhluk kuat yang bersembunyi dalam kegelapan dan belum muncul. Panjang, terdengar suara dan kereta perang itu tiba-tiba berhenti. Hati semua orang menegang dan mata mereka terbelalak. Mereka ingin melihat ke arah Nangongge, dan ingin tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Saat kereta perang berhenti, pelayan Diyu perlahan melangkah keluar, tangannya terlipat di bawah dada, sikapnya anggun, dan ia berkata dengan lantang, saya dengar dari ayah saya bahwa perjamuan akan diadakan 2 tahun lagi. Kalian semua dipersilakan untuk menghadiri perjamuan ini. Saya pasti akan memperlakukan kalian dengan baik. Setelah berkata demikian, Dai Yuki memasuki kereta perang, mengaktifkan pembatasan, dan mengendarai kereta perang itu maju. Sesaat kemudian, kereta perang itu melaju menuju tanah tua, meninggalkan sekelompok pendeta yang masih linglung. Wow, ketika kereta perang itu menghilang, para biksu yang hadir menjadi gempar dan mulai berdiskusi dengan sengit. Suaranya sekeras pasar sayur di dunia fana, penuh celoteh dan sangat bising. Orang berkuasa yang cukup beruntung menerima undangan, memikirkan hukum kekaisaran, tidak takut bahaya dan langsung bergegas masuk. Perjamuan terakhir akan menentukan arah masa depan. Perjamuan ini seakan-akan terhubung dengan gerbang neraka, dengan risiko kematian yang tinggi. Apa yang perlu ditakutkan? Beberapa master pedang terkenal bersedia melakukan apa saja untuk mencapai kesuksesan besar. Karena Anda telah mengundang saya, tidak ada alasan bagi saya untuk tidak hadir. Meskipun para pahlawan perbatasan barat sangat waspada terhadap krisis yang tidak diketahui di tanah lama mereka, mereka tetap mengambil langkah besar ke depan. Ada pelancong terkenal di dunia, kultivator independen yang kuat dari segala arah, biksu tinggi dari sekte Buddha, istana Liyin, Del, yang memasuki tanah lama satu demi satu dan tidak punya niat untuk mundur. Sekarang kita sudah sampai di sini, bagaimana mungkin kita menyerah di tengah jalan?
Kebanyakan orang datang untuk hukum kekaisaran, sementara sejumlah kecil orang kuat datang untuk Pangeran Langya dan ingin meningkatkan reputasinya. Kereta perang itu melaju sampai ke area pusat tanah lama, dan terlihat jelas fluktuasi hukum waktu di area sekitarnya. Di sini relatif aman. Jika kita menyelam lebih dalam, kita pasti akan menghadapi hukum dan kekuatan yang sangat mengerikan. Tempat perjamuan besar, seperti kota. Kereta kuno itu berhenti di dekat kota, dan Nangongge tidak berencana untuk muncul untuk sementara waktu. Jika saatnya tiba, tidak perlu terburu-buru pergi. Saya datang ke sini lebih awal untuk melihat apakah efisiensi klan Kekaisaran Guian sudah sesuai standar dan apakah memenuhi persyaratan saya. Tidak juga, meskipun Nangongge tidak duduk di ruang pribadi, dia bisa melihat tata letak tempat tersebut dan tidak puas dengannya. Pada saat ini, angin kencang bertiup. Seorang tetua inti klan Kekaisaran Guian terbang di udara dan langsung menyadari pergerakan itu. Ia menyadari bahwa itu adalah kereta perang dari Villa Langya dan bergegas menghampiri. Apakah sang pangeran sudah tiba? Tetua klan Kekaisaran berdiri di depan kereta perang dan bertanya. Dada, terdengar langkah kaki ringan. Dayu melangkah maju, matanya tenang, dan ia membungkuk sopan, Yang Mulia berterima kasih kepada keluarga Kekaisaran Guian. Tidak perlu repot-repot mengurus urusan selanjutnya. Hai, tetua itu awalnya ingin bertemu dengan kakak Nangong, tetapi ia tak pernah menyangka akan berbicara dengan seorang pelayan. Ia agak kesal, tetapi ia tak menunjukkannya dan mengangguk tanpa ekspresi. Hanya dalam beberapa lusin tarikan napas, semua anggota klan Kaisar Guian lenyap. Tiba-tiba, tempat itu menjadi kosong. Selanjutnya, ketiga pembantu itu mulai bekerja sesuai instruksi Nangongge. Dalam kegelapan, mata-mata klan kuno telah mengawasi dan melaporkan semua yang terjadi. Ada beberapa mata di sekitarnya, tetapi Nangongge mengetahuinya dan mengabaikannya. Inti bintang zaman itu jauh di dalam tanah tua, apa yang bisa kita lihat di sini? Setelah bersama dalam waktu yang lama, Chen Qingyuan pernah berbicara dengan Nangongge tentang inti bintang waktu sebelumnya. Nangongge menghitung beberapa kali, tetapi sia-sia. Pandangannya seolah tertutup kabut tebal, dan apapun cara yang ia gunakan, ia tak mampu menyingkirkannya. Sulit memalingkan kepalanya untuk melihat ujung ladang tua itu, Nangongge mengerutkan kening, masih misterius dan tak terduga seperti sebelumnya. Kita kesampingkan dulu. Jangan memaksakan perhitungan. Chen Qingyuan mengesampingkan masalah itu untuk sementara dan beralih ke topik utama, apalagi yang ingin kalian siapkan di tempat ini. Ketiga dayang itu mengeluarkan beberapa benda indah dan meletakkannya di tempat yang tepat di dalam ruangan. Selain itu, pola-pola Tao khusus diukir di atasnya, yang seharusnya sesuai dengan perintah Tuan Nangong. Kamu akan segera mengetahuinya. Nangongge tidak menjelaskan dan tetap misterius. Baiklah, aku akan menunggu. Sebagai tanggapan, Chen Qingyuan berhenti bertanya dan hanya minum tehnya dan menunggu. Semakin banyak orang berdatangan ke tempat perjamuan, menantikannya. Seluruh klan kuno abadi memperhatikan gerakan Nangongge. Seorang pelayan menata beberapa liontin giok bundar yang indah di lantai, memancarkan cahaya redup. Seorang pelayan mengeluarkan ribuan pohon spiritual yang dipilih dengan cermat dari tas Qiankunnya dan menanamnya di setiap sudut tempat tersebut. Orang lain, berdasarkan apa yang dikatakan Nangongge, menguraikan serangkaian rune yang tampak seperti aliran sungai yang berkelok-kelok. Apa yang akan dia lakukan? Para pejabat tinggi klan kuno dari semua pihak memperhatikan dengan saksama situasi di tempat tersebut dan tidak begitu memahami perilaku ini. Tambahkan sedikit keindahan pada kuburanmu sendiri. Orang kuat dari suku kuno yang agak memusuhi Nangongge mencibir. Biarkan saja, beberapa orang tua dari suku kuno telah maju untuk membuat persiapan, dan mereka ingin melihat ke arah mana perjamuan ini akan berkembang. Padang belantara utara, mulai dari Qingzhong, menuju ke arah timur. Mengikuti bimbingan Chen Qingyuan, Li Muyang mengagumi pemandangan di sepanjang jalan dan tiba di sebuah negara dengan pemandangan indah. Negara bunga plum terkenal dengan bunga plumnya yang indah. Bunga plum di sini istimewa, mekar indah setiap 100 tahun. Setelah tiba di sini, Li Muyang menyewa sebuah halaman dan memutuskan untuk tinggal menyendiri di sana. Aku tidak akan kembali sebelum aku melangkah 9 langkah. Dia ingin tinggal di sini, menikmati pemandangan yang indah, dan merasakan kehebatannya. Yang Mulia seharusnya juga kembali ke tanah asal. Perjamuan terakhir itu menimbulkan sensasi yang begitu hebat sehingga Li Muyang mendengarnya tanpa bertanya. Ia menatap ke kejauhan, kekhawatiran terpancar di matanya. Sayang sekali saya tidak bisa menyaksikan pesta semegah itu secara langsung. Sungguh penyesalan terbesar dalam hidup saya. Minum anggur enak dan berbicara sendiri. Anggur memang enak, tetapi meminumnya sendirian itu membosankan. Pergilah berjalan-jalan dan lihat apakah Anda dapat bertemu orang-orang dengan minat yang sama untuk menambah kesenangan dalam hidup Anda. Di hutan belantara utara, ada sebuah sekolah. Wakil Presiden Yu Chenran mengenakan jubah hitam hari ini, berdiri di puncak gunung dengan tatapan serius di matanya. Kehampaan di depan sedikit berkelok, dan Yu Chenran merasakan fluktuasi hukum yang familiar. Raut gembira muncul di wajahnya, dan ia berbisik, akhirnya aku kembali.
Tidak lama kemudian, dekan tua Yan Simeng muncul, mengenakan gaun panjang berwarna biru pucat, sedingin salju. Di belakangnya menyusul seorang pria yang mengenakan jubah kain gelap, dengan rambut agak berantakan dan janggut tipis di sudut mulutnya. Orang ini adalah Xiao Junchou. Selama bertahun-tahun, Xiao Junchou telah mengikuti Yan Simeng dengan dekat, seperti plester kulit anjing, sangat melekat. Kakak perempuan, kakak laki-laki. Yu Chenran memberi hormat pada mereka berdua. Karena masalah pekerjaan, Yan Simeng harus dipanggil dekan. Sekarang, Yan Simeng telah pensiun dari jabatan ini dan harus dipanggil dengan hormat sebagai kakak senior. Adik Yu, Xiao Junchou menyapa sambil tersenyum. Ayo pergi. Saat Yan Simeng kembali kali ini, dia membawa Yu Chenran bersamanya dan kembali ke kampung halaman lama mereka. Begitu cepat, tidakkah kamu ingin duduk dan beristirahat selama beberapa hari? Xiao Junchou bertanya. Kamu bisa tinggal, kata Yan Simeng dingin. Tidak, aku tidak lelah. Takut tertinggal, Xiao Junchou menggelengkan kepalanya. Begitu saja, 3 orang perkasa dari Akademi Yi menerobos kehampaan dan menuju tanah lama negara kekaisaran. Ada para ahli di akademi, jadi tidak perlu khawatir dengan serangan mendadak. Mengetahui bahwa tanah leluhur itu penuh bahaya, Yu Chenran dan yang lainnya tetap memutuskan untuk pergi ke sana. Tujuan utama mereka bukanlah karena hukum kekaisaran, melainkan karena Chen Qingyuan. Beberapa tahun yang lalu, Nangong Ge datang ke Akademi Yi dan secara pribadi mengundangnya. Setelah mengetahui bahwa Chen Qingyuan akan menghadiri perjamuan itu, Yu Chenran setuju tanpa ragu. Meskipun saya, sebagai guru, tidak dapat membantu, saya tidak bisa hanya bersembunyi di sudut. Senzu akan segera dibentuk kembali. Begitu klan abadi kuno sepenuhnya memasuki dunia, situasi dunia saat ini pasti akan berubah. Nangong Ge mengungkapkan sebagian tujuan perjamuan itu kepada Akademi Yi, yaitu untuk bernegosiasi dengan suku kuno dan membagi wilayah tanpa menimbulkan terlalu banyak kekacauan. Raja Tianyong sudah menunggu di laut perbatasan. Kita akan pergi bersama. Di antara tanah terlantar utara dan negara kekaisaran, terdapat pula laut kekacauan. Beberapa hari yang lalu, Yan Simeng menerima pesan dari Raja Tianyong. Mendengus. Ketika Xiao Junchou mendengar nama Raja Yong dari Tian, dia menjadi tidak senang, dan jelas bahwa dia menganggap pihak lain sebagai saingan cinta. Aku belum mendengar apapun tentang Dewa Pedang Changgeng. Dia sekarang tamu Sekte Qing. Apa kau tidak berencana untuk keluar dan mengintimidasinya? Saat di jalan, Yu Chenran mengajukan pertanyaan. Sang pedang abadi mungkin tidak akan pergi. Yan Simeng tampaknya tahu bahwa sang pedang abadi akan mencapai pencerahan, dan memberikan jawaban. Ya, Yu Chenran mengangguk sedikit, merasa sedikit tertekan. Aku akan merasa jauh lebih tenang seandainya ada ahli pedang di sini. Lebih dari 10 hari kemudian, Yan Simeng dan yang lainnya bertemu dengan Raja Tianyong, bertukar beberapa kata sopan, dan melanjutkan perjalanan mereka. Sementara itu, bumi tua. Sekelompok serigala, harimau, dan macan tutul menatap ke arah tempat perjamuan. Rasa dingin menyebar tanpa suara, dan niat membunuh yang dapat mencekik jiwa samar-samar muncul. Ketiga pelayan itu menambahkan beberapa hal ke tempat tersebut. Benda-benda indah terlihat di mana-mana, begitu pula rune khusus yang terukir di tanah dan kehampaan. Kereta perang kuno dan ruangan yang dipenuhi aroma teh. Chen Qingyuan dan Nangong Ge sedang bermain catur, santai dan puas, tanpa rasa gugup sedikit pun saat pesta akan segera dimulai. Klik, sebuah bidak catur jatuh ke papan catur, menimbulkan suara yang nyaring. Sekarang giliranmu. Setelah Nangong Ge bergerak, dia mengambil teh di sampingnya, menyesapnya, dan tersenyum indah. Papan catur ini terbuat dari kayu salju berusia 1000 tahun, dan kemudian diukir dengan hati-hati oleh Nangong Ge, memadukan jejak kekuatan Dao besar. Pemain catur merasa seperti berada di papan catur, dengan kabut di depan mata dan niat membunuh di mana-mana. Ia harus berhati-hati dan waspada di setiap langkah. Bermain catur dalam waktu lama bermanfaat bagi pikiran dan jiwa, serta dapat mempertajam hati. Mungkin, aku mengerti niatmu selanjutnya. Chen Qingyuan perlahan mengangkat kepalanya dan bertukar pandang dengan Nangong di depannya. Kata-kata ini seolah menggambarkan situasi di papan catur, tetapi juga seolah mengandung pendapatnya tentang perjamuan terakhir. Benarkah? Senyum Nangong Ge mengembang, tatapan aneh terpancar di matanya yang tak disadari orang lain, namun ia segera menyembunyikannya, tetap tenang. Cepat bertindak, jangan tunda. Setelah permainan ini, kita harus pergi. Bagus. Tatapan mereka bertemu dan mereka berdua tersenyum penuh arti. Gemerincing. Chen Qingyuan menjatuhkan bidak catur putih di tangannya dengan keras, menyebabkan papan catur sedikit bergetar. Jiwanya tertambat di dalamnya, dan kabut tebal di sekitarnya terguncang hebat. Ia samar-samar bisa melihat gunung, air terjun, sungai yang bergolak, papan catur itu seperti dunia, yang meliputi segala sesuatu. Mereka berdua sedang berkonsentrasi bermain catur. Situasi telah mencapai titik yang menegangkan. Satu langkah yang salah akan mengakibatkan kekalahan telak. Aroma teh perlahan meresap ke udara hingga ke hidung Anda. Permainan ini berlangsung selama 3 bulan.
Bidak hitam dan putih bagaikan dua pasukan yang saling menyerang, terkadang dengan serangan yang dahsyat, terkadang dengan tenang dan kalem. Masing-masing memiliki periode dominasinya sendiri, dan kemudian berada dalam kondisi konfrontasi. Boom, boom, boom. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Seseorang sedang berkunjung dan ingin bertemu Tuan Chen. Pelayan Diyu berdiri di luar paviliun yang elegan dan berkata dengan suara tegas. Secara logis, Diyu pasti tahu bahwa mengganggu mereka saat ini bukanlah hal yang pantas. Namun, ia masih ragu-ragu dan harus melaporkannya. Sebagai pelayan pribadi, ia selalu berada di sisi Nangongge, dan mampu tetap tenang bahkan saat menghadapi leluhur klan kuno abadi. Namun, karena ada yang datang berkunjung, Diyu tampak bingung, dan ada sesuatu yang tidak beres. Saya khawatir permainan catur ini tidak akan pernah selesai. Nangongge mendesah pelan, merasa sedikit menyesal. Saudara laki-laki Nangong sangat memahami temperamen Diyu. Ia berpikir pasti ada orang yang sangat luar biasa yang datang, kalau tidak, dia tidak akan sembrono. Itu saja. Dengan bantuan berbagai kekuatan magis, Chen Qingyuan dan Nangongge sepenuhnya fokus, dan tidak ada dari mereka yang ingin kalah. Seseorang ingin menggunakan kekuatan permainan catur untuk melihat seluruh niat Nangongge dan mengabaikan dunia. Seseorang ingin menggunakan papan catur sebagai panduan untuk membantunya memahami metodenya sendiri dan mengasah dirinya sendiri. Lihat siapa yang datang untuk menemuimu. Ketertarikannya memudar, Chen Qingyuan meminum teh di cangkir dan memutuskan untuk menemuinya. Dia pasti orang yang menarik. Wajar saja kalau ia begitu asyik bermain catur sehingga tak menyadari fluktuasi aura orang tersebut. Namun, ketika diperiksa lebih teliti oleh Nangongge, secara mengejutkan ia tidak menemukan sesuatu yang aneh di luar kereta. Dalam hal ini, pengunjung tersebut luar biasa dan tidak boleh diremehkan. Silakan undang para tamu masuk. Nangongge meninggikan suaranya. Ya, Tuan. Diyu telah menunggu di luar pintu, dan setelah menerima instruksi, dia segera melakukannya. Ruang depan kereta perang itu megah, luas dan terang. Chen Qingyuan, mengenakan jubah hitam bermotif awan, duduk di aula, menunggu tamu misterius itu. Nangongge tinggal di aula samping dan mengamati secara diam-diam. Pengunjung itu berkata langsung bahwa dia ingin bertemu Chen Qingyuan, tetapi tidak seorang pun tahu apa tujuannya. Diyu mencabut larangan tersebut dan mengundang tamu tersebut masuk. Ketika para tamu tiba, Diyu dengan bijaksana mundur keluar dan menutup pintu istana. Pria itu tinggi, sekitar 3 meter, mengenakan jubah biru berlengan lebar, bagaikan pohon hitam lurus. Wajahnya tegas dan heroik, rambutnya yang panjang diikat seperti mahkota, dan langkahnya mantap dan kuat. Yang paling menonjol adalah tatapan matanya yang sedalam jurang tak berujung, memancarkan keagungan tak berujung dan penuh liku-liku kehidupan. Dia berpakaian sangat sederhana, hanya mengenakan gaun hijau panjang. Namun, ia memberi orang perasaan bangsawan, keanggunan, dan tidak dapat diganggu-gugat. Nangongge, yang tinggal di aula samping, menatapnya diam-diam, mengerutkan kening perlahan, dan melihat ke dalam dirinya untuk sementara waktu. Belum lama ini, seorang pria berpakaian hijau datang dari udara dan berdiri di depan kereta perang. Diyu sangat waspada dan menghampiri untuk menanyakan tujuan pihak lainnya. Pada pandangan pertama, tubuh halus Diyu bergetar, dan jejak ketakutan yang tidak diketahui muncul di matanya, yang datang dari lubuk jiwanya dan tidak dapat ditekan. Pada saat itu, Diyu merasa seolah-olah ditelan oleh jurang hitam tak berdasar, dan jiwanya terus tenggelam, tidak pernah berhenti hingga akhir hayatnya. Dadanya terasa berat dan ia hampir tak bisa bernapas. Ia belum pernah merasa setidaknya nyaman ini sebelumnya, bahkan saat menghadapi para petinggi klan kuno. Meskipun dia tidak tahu siapa pengunjung itu, juga tidak tahu kekuatannya, Diyu tahu bahwa masalah ini di luar kendalinya dan dia harus melaporkannya. Nangongge sudah mengetahui sebab dan akibat perselingkuhan itu, jadi mustahil baginya untuk menyalahkan pembantunya. Siapa nama Anda, Tuan? Saat pria berbaju hijau itu masuk, Chen Qingyuan mengikutinya tanpa mengalihkan pandangan darinya sedetik pun. Saat pertama kali melihatnya, Chen Qingyuan merasakan sesuatu yang aneh, semacam keakraban yang tak terjelaskan. Namun, setelah beberapa kali menjelajahi lautan kesadarannya, ia yakin pernah bertemu orang ini sebelumnya. Mengapa terasa familiar? Chen Qingyuan tampak tenang di permukaan, tetapi diam-diam bertanya pada dirinya sendiri pertanyaan ini. Batal. Pria berbaju hijau itu juga menatap Chen Qingyuan, berbicara dengan jelas dan suara yang dalam. Batal. Satu kata saja menyingkapkan rasa kesepian yang amat mendalam dan martabat yang amat tinggi. Setelah sekian lama mencari di lautan kesadaran, ada hasilnya. Orang yang datang itu sangat misterius, yang membuat orang merasa berat. Silakan duduk. Chen Qingyuan menunjuk ke kursi tamu dan berkata dengan suara yang dalam. Pria berbaju hijau duduk di kursi tamu, tepat di seberang Chen Qingyuan. Di tengah-tengah kedua sisi terdapat teras aula depan yang kosong, berjarak 10 kaki. Mengapa kamu ingin bertemu denganku? Sambil menyerahkan secangkir teh harum di udara, Chen Qingyuan mengajukan pertanyaan. Lihatlah dirimu. Pria berbaju hijau itu tampak seperti sudah bertahun-tahun tidak berbicara.
Suaranya serak dan ia berbicara sangat sedikit. Lihat aku. Mendengar ini, Chen Qingyuan mengerutkan kening dan menjadi semakin bingung.